Di sini ada yang belum kesebut nggak sekolahnya? Ada, ya sudah. Gini aja, biar adil. Coba angkat tangan yang belum disebut. Kita mulai dari sekolah paling barat ya. Ketika kakak bilang 3, 2, 1 bergilir tuh. Dari barat yang pertama dulu, barat yang kedua, ya. Coba dilihat dulu teman-temannya. Siapa yang belum? Coba angkat tangan dulu. Oke, cukup banyak yang belum. Berarti hadir semua sekolahnya. Ya, oke. Siap ya. Nanti kalau misalnya kakak bilang 3, 2, 1, sebelah barat pertama, yel-yel. Ya, sebelah barat kedua juga yel-yel. Supaya audiens semua tahu.
Sampaikan untuk yang belum melakukan registrasi.
Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir pagi hari ini di acara Dialog Interaktif. Pagi juga untuk adik-adik yang mewakili sekolah yang hadir juga pagi hari ini, termasuk guru-guru yang mendampingi siswanya yang hadir pagi hari ini. Kita akan segera mulai acara Dialog Interaktif hari ini. Bagaimana dengan seruan dari masing-masing sekolah pagi hari ini? Setuju? Bagaimana perwakilan sekolah pagi hari ini? Semangat? Tetap antusias? Oke, nanti yelnya masing-masing sekolah kita akan unjuk kebolehan lagi ya di awal acara ya, atau bahkan di pertengahan acara ya. Sepakat? Baik, saya juga sepakat. Dias Damayasa akan memandu acara hari ini hingga selesai. Berikut dengan rekan saya Rizka Desiandra yang akan memandu dialog interaktif hari ini dengan topik tangkal radikalisme dan kejahatan usia dini guna mewujudkan generasi tangguh menuju Indonesia emas. Boleh tepuk tangan yang meriah? Baik, yang terhormat Bapak PJ Bupati Buleleng, Insinyur Ketut Lihat Nyane MMA, yang hari ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Buleleng. Yang kami hormati Ketua DPRD Buleleng, yang kami hormati Kadis Dikpora Kabupaten Buleleng, yang kami hormati Kadis Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, yang kami hormati Direktur Perusahaan Daerah Swatantra atau yang mewakili, yang kami hormati Kaban Kesbangpol atau yang mewakili, yang kami hormati Dirut Perumda Tirta Hita atau yang mewakili, kemudian yang tak kalah penting yang kami hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta atau yang mewakili. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, seperti itu dong. Karena bentar lagi kita akan live langsung lewat YouTube RRI Singaraja Official, ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya dari perwakilan sekolah, juga Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pagi hari ini. Dan mengingatkan kalau tujuan acara hari ini adalah memberikan wawasan dan kesadaran kepada kita semua tentang pentingnya mencegah radikalisme dan kejahatan usia dini, dan bahkan ini penting sekali untuk kita generasi muda, termasuk memperkuat peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik. Oke, berikutnya untuk semakin menyemangati satu sama lain, ya, mari kita beranjak ke acara berikutnya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh hadirin ya untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas kami persilakan. Di sanalah
Hadirin mohon untuk tetap berdiri. Agar acara ini berjalan semakin lancar, marilah kita memanjatkan doa bersama. Doa akan saya pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara kita hari ini mendapatkan berkah dan kelancaran. Jadi boleh tepuk tangan yang meriah? Silakan duduk kembali. Nah, kali ini sebelum kita mulai masuk ke acara inti pagi hari ini, kita semua ya akan menyaksikan penampilan yang sangat menarik dari teman-teman kita. Kita akan disuguhi penampilan lomba keterampilan baris berbaris atau LKBB kreasi dari teman-teman SMK Negeri Bali Mandara. Suatu hari nanti kau kan jadi nyata. Wahai mimpi. Wahai mimpi. Ku percayakan. Ku kan terus mencoba sampai nanti ku bisa. Tuk wujudkan segalanya. Lanjutkan. Wahai mimpi, dengarkan ku berjanji. Suatu hari nanti kau kan jadi nyata. Wahai mimpi, kan ku jaga dalam hati. Ku percayakan langkahku kepadamu. Ku terus mencoba sampai nanti ku bisa. Wahai mimpi. Wahai mimpi, kan ku lawan. Kan ku terjang. Untuk bersinar terang. Terangi dunia.
teruskan. Buka formasi. Mulai. Bumi menangis. Angkasa bersedih. Suara drap sepatu dihentakkan. Saat peluru demi peluru hanya tinggal menunggu perintah. Atas kehormatan. Atas nama harga diri. Tank baja melaju menghancurkan suburnya. Pesawat tempur merobek birunya angkasa dengan cepat. Di sana, di mana kemanusiaan hanya kata kiasan. Maka cukup perang dunia ke-1. Kurang kejamkah perang dunia kedua? Ibu Pertiwi menangis. Nusantara bersedih. 350 tahun dalam pedih dan cucuran darah. 3,5 tahun dalam penderitaan dan penindasan. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa? Kepada tamu undangan, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! SMK Negeri Bali Mandara, bright, come with the dream, live with the future. Balik kanan, gerak! Maju, jalan, stand bara. Terima kasih SMK Negeri Bali Mandara. Boleh saya panggil ya perwakilan SMK Negeri Bali Mandara untuk sedikit bercerita kenapa dan bagaimana kok bisa menampilkan performa yang sekeren itu ya. Oke, boleh kami panggil perwakilan dari SMK Negeri Bali Mandara yang baru saja tampil, yang sedang di belakang panggung, boleh ya? Silakan. Halo. Atau di sini yang ada di ruangan ini. Dari SMK Negeri Bali Mandara, mana suaranya? Wah, boleh kali ya.
Sambil mempersiapkan acara berikutnya, saya ke arah SMK yang atau SMA yang bersangkutan. Permisi Bapak. Oke, dari SMK Negeri Bali Mandara. Jangan tegang, tolong jangan tegang. Oke, dengan siapa? Dian. Dengan Dian. Suaranya mirip sama saya ya, serak-serak basah. Dengan Dian siapa? Dian Itami? Oh bukan. Dian Sastro? Bukan. Dengan grogi dia. Dengan siapa? Putu Dian Anatasari. Putu Dian Anatasari. Oke. Nah, sejauh ini kan paling besar dong support kalian ya dengan teman-teman tadi yang tampil itu selama mereka lomba dan berkompetisi. Bentuk support kalian gimana nih? Boleh dong di-spill pagi hari ini. Bebas, boleh. Atau yang teman-teman lain boleh bantu jawab? Siapa yang mau jawab? SMK Bali Mandara terkenal dengan SMK yang sangat berani dan disiplin. Oke, siapa yang mewakili? Ayo. Tuh, semangat banget di belakang ya. Luar biasa. Ayo, yang mau mewakili silakan ke arah saya. Nah, boleh sedikit di-spill sedikit saja. Support kalian sebesar apa untuk rekan-rekan kalian sebagai generasi muda. Karena kita berfokus dengan bagaimana generasi muda punya power, juga punya ini ya, semacam kedisiplinan untuk menjadi lebih baik. Mohon izin perkenalkan, nama saya Imade Madi, saya berasal dari SMK Negeri Bali Mandara. Bentuk support kami untuk teman-teman kami ialah doa dan kesemangatan untuk mengikuti lomba, memberikan motivasi untuk mengikuti lomba dan sebagainya. Siap, sama. Terima kasih Imade Media untuk jawabannya ya. Permisi Bapak, kita kembali ke acara berikutnya. Ya, mohon menunggu, saya juga harus jalan kaki menuju podium, menuju panggung, tidak terbang. Oke, permisi Bapak, permisi. Oke. Nah, acara akan segera kita mulai. Teman-teman, untuk yang sudah tertib, terima kasih banyak ya. Dan acara berikutnya kita akan mengundang. Mengundang Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana ya, selaku Komandan Kodim, karena untuk hari ini kita akan mendengarkan laporan dari beliau. Kepada Bapak, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Buleleng, dalam hal ini mewakili Bapak PJ Bupati. Yang kami hormati Bapak Kapolres Buleleng, Adinda Tercakap, kemudian Bapak Direktur Program dan Produksi RRI, kemudian Bapak Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ketua Pelaksana Harian P2TP 2A, Dinas P2KB P3A, Saudari Anindya, Putri Indonesia tahun 2015, kemudian para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan serta para siswa, siswi, dan mahasiswa se-Kabupaten Buleleng yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Hidiwase, karena berkahat limpahan ridho dan izinnya lah kita semua bisa berkumpul pada hari ini di Gedung Kusinan Gede Banik dalam rangka kegiatan
komunikasi sosial, cegah tangkah radikalisme dan kejahatan pada usia dini guna mewujudkan generasi muda tangguh menuju Indonesia emas. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini beserta dengan RRI. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah agar generasi penerus yang ekstrinya sangat menentukan langkah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ke depan, dan seiring dengan dinamika perkembangan politik, sosial, dan budaya di Indonesia, peranan generasi muda sangatlah menentukan akan keberlanjutan Indonesia emas tahun 2045 dan menuju Indonesia maju. Adapun kegiatan pada hari ini adalah dengan besar harapan untuk memperkuat karakter generasi muda sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ancaman radikalisme dan kejahatan pada usia dini. Pada kegiatan pelaksanaan hari ini ada 5 narasumber serta seorang motivator yang diharapkannya bisa memberikan wawasan kepada adik-adik sekalian dan memberikan pembelajaran sehingga perwakilan dari tiap-tiap sekolah yang hadir pada saat pagi hari ini bisa memberikan ketok tular kepada siswa-siswa lainnya yang berada di SMU dan SMK se-Kabupaten Buleleng. Kami selaku panitia berharap semoga acara ini menjadi suatu hal yang bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda dalam rangka menangkal radikalisme dan kejahatan pada usia dini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kembali kepada panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan hari ini, dan kami selaku panitia dari Kodim 1609 Buleleng mengucapkan terima kasih kepada peserta seluruhnya SMK dan SMU serta mahasiswa yang turut berpartisipasi pada kegiatan pada hari ini. Kemudian kami selaku panitia mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Demikian sambutan dari kami, saya mohon maaf apabila dalam sambutan terdapat kekurangan dan berkenan atau ada yang terlupakan. Saya tutup dengan para Masanti. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana atas laporan yang telah disampaikan. Semoga ke depannya mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang untuk kita semua generasi muda dan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya. Baik hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak PJ Bupati Buleleng yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk itu kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta adik-adik semua, izinkan saya mewakili Bapak PJ Bupati Buleleng karena beliau masih ada acara pada hari ini dalam rangka dialog wawasan kebangsaan yang digagas dan diinisiasi oleh Bapak Dandim 1609 Buleleng. Berikut disampaikan sambutan yang sudah disiapkan. Yang saya hormati Bapak Dandim 1609 Buleleng, Bapak Kapolres Buleleng, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Bapak Dir PP RRI, kemudian juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga ke Provinsi Bali, yang saya hormati, serta Diktikpora Kabupaten Buleleng. Hadir juga Bapak dari Kebak Sebangpol Kabupaten Buleleng. Hadir Kepala Dinas
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini panjang sekali ini dinasnya. Dari Rektor Undiksa atau yang mewakili, dari Rektor Panji Sakti, ada dari STIE, kemudian juga Kepala RRI Singaraja, kemudian juga seluruh peserta, para mahasiswa dan adik-adik SMA SMK Kabupaten Buleleng yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Nah, biar semangat karena ini wawasannya kebangsaan. Dan juga tidak lupa Putri Indonesia 2015. Dari tadi saya lihat-lihat siapa nih gitu ya. Ternyata Pak Dandim bisa menghadirkan Putri Indonesia, Andi Anindya. Oke. Tepuk tangan buat beliau nanti, jadi motivator buat adik-adik semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketuhanugerahnya pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pembinaan generasi muda dengan tema cegah tangkar radikalisme dan kejahatan pada usia dini, guna mewujudkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas yang dilaksanakan di Gedung Senian Gede Manik 16 Oktober 2024 dalam keadaan penuh semangat motivasi untuk bisa memperkuat dan merekatkan bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, apresiasi dari pemerintah Kabupaten Buleleng disampaikan kepada Bapak Komandan Kodim 1609 Buleleng yang telah menginisiasi kegiatan ini di Kabupaten Buleleng sehingga memberikan manfaat dalam rangka membangun daya cegah, daya tangkal, daya lawan terhadap ideologi, radikalisme dan terorisme pada generasi muda kita. Semoga melalui kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita semua sebagai bangsa, yakni terciptanya strategi nasional dalam mewujudkan Smart Indonesiaku, bersatu bangsaku dalam pencegahan radikalisme dan terorisme dapat kita wujudkan di Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya banggakan, kegiatan pembinaan generasi muda merupakan proses mendidik dan mengembangkan anak-anak dan remaja agar memiliki karakter, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif serta tanggung jawab akan tugas dirinya sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tujuan untuk membentuk generasi yang berdaya, yang berkepribadian kuat, dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara ini perlu kita kuatkan bersama-sama. Membangun karakter generasi muda tidak cukup dilaksanakan oleh 1-2 kelompok, 1-2 stakeholder, tetapi kita harus menjadi bagian integral pada seluruh warga bangsa. Oleh karena itu, kegiatan mengambil tema cegah tangkar radikalisme dan kejahatan pada usia dini dalam rangka mewujudkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas merupakan bagian yang sangat besar untuk memberikan penyadaran, memberikan kekuatan, memberikan pemahaman akan betapa pentingnya peran generasi muda untuk menghadapi masa depan yang akan datang dan juga menghadapi berbagai tantangan, hambatan, gangguan yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara. Posisi generasi muda yang sangat rentan juga, yang sangat potensial untuk disusupi oleh pengaruh-pengaruh asing, pengaruh-pengaruh yang melemahkan kehidupan berbangsa menjadi orientasi kita semua. Oleh karena itulah peran strategis generasi muda harus sudah kita pahami dari awal, sehingga mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin besar, pemimpin kuat untuk menjaga bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, kami pemerintah Kabupaten Buleleng sampai saat ini akan terus berupaya bersinergi bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama seluruh stakeholder dalam rangka melakukan pencegahan, penyebarluasan paham radikalisme dan terorisme di tengah-tengah masyarakat dengan membangun sinergi yang kuat. Oleh karena itu, harapan kami pada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, mari bersama-sama perkuat komitmen untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme ini dalam rangka menghadapi
menghadapi berbagai tantangan yang sangat dinamis dahsyat di masa yang akan datang. Dan itu semua dapat dimulai dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dalam arti luas. Generasi muda harus mampu tampil menjadi agent of change ataupun agen-agen pembaruan, tetapi tetap menjadi agen dalam menangkal paham radikalisme dan terorisme. Jika memang ada melihat tindakan-tindakan yang sifatnya menyimpang dari apa yang diharapkan dalam kehidupan berbangsa, baik itu yang menyimpang dari ajaran kehidupan bernegara, kehidupan berdasarkan norma agama, sosial, adat, dan budaya, segera melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Khususnya di mana kita saat ini juga akan menghadapi pilkada serentak, tentu juga akan ada banyak berbagai strategi dari pihak-pihak tertentu yang akan berusaha untuk mengacaukan situasi karena adanya kerentanan politik dalam hal pemilihan-pemilihan umum. Oleh karena itulah dengan kekuatan dan keyakinan kita bersama serta sinergi yang kuat, maka kita akan bisa hadapi semua tantangan itu semua. Sehingga Buleleng dalam keadaan seperti ini bisa walaupun pilkada tetap aman, nyaman, dan terkendali. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan melalui kegiatan ini. Dan semoga memberikan manfaat yang sangat besar, serta memberikan vibrasi positif bagi pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng. Untuk generasi muda, kuatkan dirimu, karena dirimulah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Sekarang saatnya kita akan menyaksikan dialog wawasan kebangsaan ya yang akan disiarkan langsung melalui program 2 RRI Singaraja, termasuk yang suka nonton YouTube ya, yang hari-harinya dibandingkan nonton sinetron lebih nonton YouTube, segera cek RRI Singaraja Official. Karena acara ini akan live dari YouTube channel RRI Singaraja Official. Dialog interaktif dengan topik tangkal radikalisme dan kejahatan usia dini guna mewujudkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas bersama Rizka Desiandra yang diawali dengan satu buah lagu epik untuk hadirin sekalian. Untuk itu, selamat menyaksikan. Dalam rangka pembinaan generasi muda cegah tangkal radikalisme dan separatisme, kami persembahkan dialog wawasan kebangsaan dengan tema Tangkal Radikalisme dan Kejahatan Usia Dini demi mewujudkan generasi tangguh menyongsong Indonesia Emas. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Singaraja di frekuensi 105,4 MHz dan YouTube RRI Singaraja Official, langsung dari Gedung Kesenian Gede Manik, Singaraja. Oke, untuk yang akan segera tampil menyanyi silakan, ayo pelan-pelan menuju panggung pagi hari ini. Dengan Anggia ya. Iya, silakan Anggia. Dari SMA Negeri 3 Singaraja. Go. Silakan. Oke, silakan Anggia. Untuk panitia, mikrofon bisa dibantu? Oke, sebentar Anggia. Oke. Oke, Anggia pakai mikrofon kakak aja ya. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Buat yang tahu lagunya ikutan nyanyi ya. Waktu demi waktu, hari demi hari, sadar ku telah sendiri. Kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku.
ku rindu, senyuman yang selalu menghapus hati yang terluka di depan mereka. Tuhan, masih pantaskah ku untuk bersamanya, karena hati ini inginkannya. Tak segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu ku menghapuskan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku berikan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Terlalu besar ku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang kau akan dapat lebih dariku, tak mungkin, semua itu tak mudah. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Wow, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Sosok seperti dirimu, cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih untuk Terima kasih semuanya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penyanyi kita ya, luar biasa sekali. Selamat pagi semuanya. Wah, saya belum ketemu nih semangatnya nih, generasi muda harus semangat ya Pak, apalagi kita menuju generasi muda emas Indonesia. Selamat pagi semuanya. Oke, sudah siap belum untuk menjadi Indonesia emas nih para generasi muda nih? Sudah siap belum? Semua pada bawa gadget nggak? Nah, lebih banyak gadgetnya digunakan untuk apa nih? Untuk hal-hal positif, negatif, atau game online terus? Loh, pada senyum-senyum ini Bapak ya. Semuanya pada senyum-senyum. Nah, adik-adik, kali ini dalam dialog wawasan kebangsaan kita akan mengajak adik-adik semua yang hadir di sini, siapa tahu juga nanti bisa memberikan penularan kepada teman-teman bagaimana caranya kita menjadi generasi muda, anak usia-usia yang masih produktif untuk mempersiapkan diri menuju Indonesia emas. Tepuk tangan untuk kalian semua yang ada di sini. Luar biasa sekali dan tentunya selamat pagi, Om Swastiastu, selamat datang untuk bapak-bapak para undangan hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Adik-adik semua juga nanti kita akan berikan waktu untuk bertanya juga kepada narasumber-narasumber kita. Tapi sebelum kita memulai untuk berbincang-bincang mendengarkan beberapa materi dari para narasumber ini, alangkah lebih baiknya kalau kata orang gak kenal maka nggak sayang. Dari ke-6 narasumber kita, ada yang udah kenal belum sama salah satunya? Ada yang udah kenal belum?
Wah, belum kenal nih. Kalau gitu kita kenalan dulu yuk. Kita persilahkan untuk naik satu persatu. Nanti saya minta tepuk tangannya ya dalam dialog wawasan kebangsaan. Nah, yang satu ini adalah yang merupakan salah satu pimpinan juga di Kabupaten Buleleng. Beliau saat ini menjabat sebagai Komandan Kodim 1609 Buleleng. Nah, udah pada senyum-senyum semua, sudah pada tahu kira-kira siapa nih ya. Kita akan berbincang dengan siapa. Kita akan sambut dengan meriah. Ini dia Bapak Dandim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana Esos MIP. Beliau merupakan anak bangsa yang lahir di Cimahi 30 Desember 1981 ya. Dan beliau menempuh pendidikan formalnya di Cimahi hingga SMA ya Pak ya. Hingga SMA, kemudian beliau merupakan lulusan Akmil tahun 2003 dan sudah memulai karir militernya sejak tahun 2003 loh, nggak main-main ya. Luar biasa yang satu ini dan beliau akhirnya setelah melanglang buana ke seluruh Indonesia akhirnya mendarat juga di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kota Singaraja. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Bapak Dandim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana Esos MIP. Baik, selamat pagi Bapak, luar biasa sekali. Nah, kalau yang satu ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sih perkembangan media, kemudian bagaimana nih anak-anak muda memanfaatkan media, kemudian perkembangan digitalisasi yang begitu cepat ya, tentunya dengan lembaga siaran yang memang akan memberikan ruang untuk adik-adik semua ini untuk berkembang. Kita langsung sambut saja, beliau adalah Direktur Program dan Produksi LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Mistam. Beliau ini merupakan anak asli Indonesia yang lahir di Malang, besar di Malang, memulai karirnya sebagai angkasawan juga dari Malang dan saat ini beliau sukses menjadi salah satu direktur program dan produksi LPP RRI. Sebelum dia menjadi direktur, beliau sempat menjadi Dewan Pengawas LPP RRI. Tentunya beliau sudah sangat malang melintang ya di dunia digitalisasi, media sosial dan lain-lain. Nanti kita juga akan berbincang dengan Bapak Mistam. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta untuk menyapa adik-adik semua yang ada di sini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Nah, kalau untuk yang satu ini tentunya kalau tidak ada Bapak yang satu ini tentunya kita ketar-ketir ya mau keluar malam atau adik-adik mau kerja kelompok juga agak-agak takut gimana gitu ya. Kita kenalan yuk lebih jauh bersama dengan Kapolres Buleleng. Nah, kalau yang satu ini adalah putra asli daerah Buleleng ya Pak ya. Beliau lahir, kemudian sekolah dan menempuh pendidikan formalnya di Kabupaten Buleleng. Yaitu Bapak Kapolres Buleleng, Bapak Ide Bagus Widwan Sutadi SIKMH. Dan ini salah satu putra daerah yang juga menjadi contoh kita semua adik-adik terutama bagaimana menempa karir. Walaupun dari daerah tidak apa-apa, beliau juga sudah melanglang buana ke beberapa daerah di Indonesia sebelum akhirnya mendarat lagi kembali ke pulang kampung di Kabupaten Buleleng. Terima kasih Bapak sudah hadir. Tentunya Bapak juga nanti akan berbicara tentang radikalisme dan kejahatan anak usia dini. Nah, selain ada Pak Kapolres, kita juga nanti akan berbincang-bincang bersama dengan dinas ya dari Provinsi Bali, yaitu dari Dinas Provinsi Bali yang sudah hadir juga di hari ini yaitu Bapak Imade Dane Tenaye SEMM. Jadi untuk adik-adik nih yang berurusan dengan pendidikan pasti dengan beliau ya, terutama untuk SMA dan SMK tentunya. Beliau saat ini merupakan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga yang bertugas di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Kita sambut dengan meriah, ini dia Bapak Imade Dane Tenaye SEMM.
Baik, nah kalau berbicara tentang anak tidak lengkap rasanya jika kita tidak juga mengundang dan juga kita tidak mendengarkan materi dari dinas yang menaunginya untuk di Kabupaten Buleleng ya. Kita kenalan yuk lebih jauh dengan Bapak yang satu ini yang lahir di Singaraja pula, itu 9 Oktober 1974 dari Dinas KB P3A ya untuk di Kabupaten Buleleng, Bapak Imadewi Bawe SH. Untuk Bapak kami silahkan. Baik, nah kalau sudah ada bapak-bapak saja, kita undang yang cantik siapa yang mau jadi Putri Indonesia? Ada nggak yang punya cita-cita jadi Putri Indonesia nih? Ada yang senyum-senyum di atas ya? Atau jadi Miss Universe? Ada nggak? Wah, tapi yang satu ini bukan hanya model cantik, tapi beliau juga sangat pintar dan terbukti beliau juga sudah melakukan beberapa kerjasama, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Beliau juga menempuh pendidikannya di luar negeri, ya, bukan saja di Indonesia. Jadi kita kenalan yuk lebih jauh dengan Putri Indonesia 2015, Anindya Kusuma Putri. Dan beliau juga merupakan top 15 Miss Universe tahun 2015. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Diponegoro. Dan untuk melanjutkan pendidikan di Graduate Diploma in Business Administration Merit Degree London, United Kingdom tahun 2019. Nanti kita akan dengarkan motivasi-motivasi apa yang akan diberikan oleh Kak Anindya ya, karena masih muda sekali kita panggilnya kakak, karena beliau sudah sukses memanfaatkan berbagai tantangan peluang yang ada untuk kemajuan diri kita sendiri. Baik, sekali lagi karena sudah semua kumpul di depan, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ke-6 narasumber kita. Adik-adik, sebelum saya sapa untuk narasumber, tentunya siapa di sini yang sudah tidak asing lagi dengan kata-kata radikalisme? Pasti semua sudah pernah mendengar, tapi apa sih sebenarnya radikalisme? Kemudian kejahatan apa sih yang mengintai di usia adik-adik yang sekarang ini, yang tentunya itu akan menjadi penghambat besar untuk adik-adik menjadi orang yang sukses, Indonesia emas di masa yang akan datang. Dan bagaimana kita memanfaatkan tantangan digitalisasi yang luar biasa, tantangan-tantangan yang ada di tengah kemajuan zaman yang tidak bisa kita bendung lagi untuk menjadi peluang yang dapat kita gunakan untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Kita langsung sapa yuk, kita berkenalan, saya mohon izin duduk di sebelah Pak Dandim. Selamat pagi Pak. Selamat pagi tentunya, di tengah kesibukan yang luar biasa kita akan berbincang tentang mempersiapkan usia dini ya untuk bisa menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Pak Dandim, nah Ya, siap. sebelum kita ke narasumber yang lain, kita mau kenalan lebih jauh dulu dong Pak tentang radikalisme, kejahatan-kejahatan apa saja yang bisa mengintai anak-anak usia dini yang sehingga ini menjadi salah satu penghambat mereka untuk bisa berkontribusi positif kepada negara kita. Ya. Silakan Pak Dandim. Ini saya menjelaskan sambil duduk nih ya. Iya boleh, sambil berdiri boleh Bapak? Oh berdiri boleh. Boleh dong. Oh enaknya Silakan. sambil duduk apa sambil berdiri nih adik-adik sekalian? Oh diri. Berdiri, oke silakan Bapak. Oke baik. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mohon maaf. Tes. Ulangi. Selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini saya Letkol Kapolri Angga pada kesempatan ini ingin memberikan pemahaman, wawasan kepada adik-adik sekalian, di mana yang di depan saya ini, tunggu, belakang bisa ini biar nggak dengung, sudah ya. Pada kesempatan ini saya, Dandim, kemudian dari beberapa narasumber, kemudian dari Kapolres, kemudian dari Pemda sekalian, kita menyelenggarakan acara ini dengan harapan dan keinginan yang sangat besar bahwa yang di depan kita semua ini, di depan kita atau adik-adik sekalian yang saat ini menginjakkan kaki di SMA, SMK maupun mahasiswa, berharap bisa melanjutkan tongkat estafet untuk melanjutkan pembangunan di saatnya Indonesia menuju lepas landas. Kalau kita bilang Indonesia emas di tahun 2045 bukan dalam artian
kita sudah menginjakan 100 tahun kemerdekaan. Tapi kita berharap pada tahun 2045 disitulah kita bisa menunjukkan kepada masyarakat luas, kepada bangsa-bangsa lain, kepada dunia sekalian, bahwa kita sudah bisa mampu sejajar dengan bangsa-bangsa maju dan bisa membuktikan diri di kancah internasional. Untuk itu, untuk menyiapkan masa-masa itu perlu sekiranya kita memberikan pemahaman agar generasi muda yang di depan saya ini bisa menyongsong dan menyiapkan secara dini dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merusak kelangsungan atau masa-masa yang suatu saat nanti adik-adik sekalian lah menjadi pengganti kami sekalian. Untuk itu saya memberikan pemahaman dan wawasan terkait masalah intoleransi dan radikalisme. Apa itu intoleransi dan radikalisme? Intoleransi adalah sikap atau perilaku tidak menerima atau menolak keberadaan dan perbedaan orang lain berdasarkan agama, ras, etnis, kebudayaan, atau pandangan hidup. Ketidakmauan untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang berujung pada diskriminasi atau konflik. Jadi terkait masalah intoleransi ini merupakan bibit awal suatu perpecahan atau bibit rasa benci yang akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Intoleransi itu didasarkan dari keinginan untuk tidak mengakui keberadaan atau tidak mengakui adanya perbedaan, tidak mengakui adanya persamaan. Orang-orang ini atau misalkan orang yang memiliki sifat intoleransi ini selalu berpikir bahwa dirinya selalu eksklusif. Selalu merasa bahwa dirinya paling benar. Selalu merasa bahwa dirinya adalah yang paling baik. Apabila kita melihat pada bangsa Indonesia yang besar ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Para pendahulu kita, para founder negara kita telah membukukan bahwa negara kita selalu berpatokan kepada Pancasila. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, itulah yang harus kita pegang dan terus kita budayakan dan lestarikan sampai mungkin ini sampai sudah tidak ada. Ya, dengan keberadaan Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus bisa menangkis rasa intoleransi ini. Karena dengan berbagai macam budaya yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, warna kulit yang berbeda, justru perbedaan itulah yang dapat menyatukan dan membawa bangsa negara kita menjadi bangsa yang besar. Betul? Kemudian yang kedua adalah terkait masalah radikalisme. Radikalisme adalah pandangan atau tindakan ekstrim yang berusaha untuk mengubah struktur sosial atau politik secara mendalam. Dan seringkali dengan cara yang ekstrim atau dengan menggunakan kekerasan atau sikap yang menolak kompromi dan menginginkan perubahan drastis dalam sistem yang ada. Nah, saya mengembalikan kepada adik-adik sekalian, ya. Sikap-sikap ini merupakan sikap yang secara berurutan. Biasanya orang yang sudah merasa dirinya memiliki intoleransi, terlalu fanatik, pasti akan ada kecenderungan untuk berbuat radikal. Ya, kepada adik-adik sekalian yang di depan saya ini yang masih muda, janganlah sampai terjerembab dalam suatu kelompok-kelompok atau bagian-bagian yang merasa mungkin zaman saya masih muda seperti adik-adik sekalian atau misalkan adik-adik sekalian kenakalan atau misalkan mewujudkan kepada kawan dengan memperlihatkan saya ini bisa berbuat hal-hal yang negatif, mungkin itu suatu kebanggaan.
tapi itu merupakan proses yang salah, ya, proses yang salah, pemahaman yang salah. Jangan sampai adik-adik sekalian bisa menunjukkan bahwa gaya, tren dengan ikut kelompok-kelompok yang istilahnya menunjukkan eksistensi dengan hal-hal yang negatif, itu bukan suatu gaya yang baik. Semakin adik-adik terjerembab dalam hal-hal yang berbau radikal, hal-hal yang berbau negatif, atau menjurus pada kejahatan, justru itu akan membawa adik-adik sekalian menuju jurang yang dapat menghambat masa depan adik-adik sekalian. Lanjut. Nah, apa penyebab terjadinya intoleransi? Satu, perkembangan situasi global yang memudarkan nilai kebajikan dalam kehidupan dan salah satunya adalah toleransi. Kemudian perang antar negara, konflik antar suku, ras, kepercayaan dan agama dapat memicu terjadinya intoleransi. Negara kita atau misalkan beberapa di wilayah kita telah mengalami pasang surut mulai dari zaman kemerdekaan sampai dengan zaman sekarang, mengalami berbagai macam sejarah kelam, seperti halnya yang terjadi di Ambon. Terjadi pertikaian antar agama. Di Sampit, adanya pertikaian antar suku. Kemudian di Sumatera, kemudian di Papua, dan di Pulau Jawa sendiri sudah pernah merasakan apa itu adanya pertikaian yang hanya memperebutkan rasa lebih yang terlalu fanatik. Dan itu menjadikan suatu pembelajaran, jangan sampai itu terulangi lagi dengan generasi-generasi yang mungkin ke depan akan menghambat Indonesia menuju lepas landas. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya radikalisme. Yang pertama adalah cara berpikir. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi dan sosial atau lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah terkait masalah psikologis. Dan yang terakhir adalah masalah pendidikan agama. Adik-adik sekalian dalam berperilaku, bergaul, atau misalkan bersosialisasi dengan kawan, janganlah mau untuk terperdaya. Jangan mau terbujuk dengan hal-hal yang enak-enak. Di pundakmu, atau misalkan saat ini adik-adik sekalian berada dalam masa pengen menunjukkan eksistensi, pengen melihat atau menunjukkan jati diri, ya. Jangan sampai dalam menunjukkan jati diri adik-adik sekalian, adik salah masuk kelompok atau salah masuk dalam jurusan yang hanya dapat merusak masa depan adik-adik sekalian. Selanjutnya, dan bagaimana upaya pencegahan terkait radikalisme dan intoleransi di sekitar kita atau di lingkungan kita? Yang pertama, tanamkan nilai toleransi dan jiwa nasionalisme. Mungkin adik-adik dalam sekolah sudah mendapatkan pelajaran bagaimana itu toleransi, bagaimana itu meningkatkan jiwa nasionalisme. Yang terpenting adalah dalam memelihara persatuan perbedaan yang kita miliki, janganlah selalu mempergunjingkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar. Dan siapa yang paling cantik atau siapa yang paling cakep tidak perlu mempergunjingkan. Yang ada dalam negara kita, yang terjadi perbedaan kita, itulah keanekaragaman yang harus kita pelihara dan itu merupakan ciri bangsa kita yang berbeda dengan bangsa lain. Di luar sana, bangsa-bangsa lain memuji akan toleransi yang terjalin di negara kita. Justru ini yang harus kita tunjukkan kepada negara-negara di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, saya menitip kepada adik sekalian dalam menjalankan agama, janganlah selalu menjadi penghakim bagi agama yang lain. Setiap agama yang ada di Indonesia memiliki tujuan yang sama. Ya, semua mengajarkan kita akan kebaikan. Tidak perlu kita menjadi seorang penghakim. Penghakim itu adalah cukup Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Kita cukup menjalankan ajaran yang telah diturunkan kepada kita. Jalankan kebaikan. Tidak perlu menjadi penghakim
kamu salah, kamu benar, itu sudah melampaui kehendak dan takdir yang maha kuasa. Kemudian selanjutnya meningkatkan kesadaran multikulturalisme, yaitu kalian harus sadar bahwa kita di Indonesia ini, tadi seperti saya sampaikan, terdiri dari berbagai macam budaya, suku, ras, agama, golongan, dan lainnya. Kita harus sadar bahwa untuk memecah belah persatuan Indonesia, untuk memecah belah NKRI, caranya satu, yaitu dengan mengadu domba antar agama, antar ras, antar suku, dan antar budaya. Dan bangsa-bangsa penjajah sudah tahu bagaimana caranya memecah belah bangsa Indonesia, yaitu hanya dengan adu-adukan antar perbedaan ini. Dan kalian harus, ini merupakan kerentanan yang ada dalam negara kita. Agar Indonesia tidak pecah, agar Indonesia tidak hancur, salah satunya kita harus merawat perbedaan yang ada dalam negara kita. Selanjutnya adalah menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Janganlah melampaui hukum, janganlah kita menyepelekan hak-hak orang lain. Kita harus menjunjung hukum di atas segalanya. Dengan seperti itu, maka kita akan melaksanakan hidup aman dan damai. Selanjutnya, membangun dialog dan kerjasama lintas sektoral dan komunitas. Untuk menghadapi tantangan yang lebih luas ke depan, adik-adik sekalian, bangunlah komunikasi tidak hanya pada satu sekolah, misalkan ini setingkat Kabupaten Buleleng, bangunlah komunikasi tidak hanya internal sekolah, jalin komunikasi antar sekolah, apa yang menjadi kelebihan dari SMA yang lain, apa yang menjadi kekurangan dari SMK yang lain, jadikan itu untuk perubahan di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, harapan pada generasi muda, inilah yang kita harapkan pada adik-adik sekalian. Yang pertama, jadilah agen perubahan dalam kesadaran bela negara di kalangan generasi muda. Adik-adik sekalian harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menyongsong dan membangun negara kita menjadi lebih baik. Kamu harus punya keinginan yang luar biasa. Kamu harus punya kelebihan di saat yang kita bangun saat ini. Mungkin pada saat generasi saya bisa membangun dengan Indonesia sampai dengan saat ini. Tapi di pundakmu ke depan, kamu harus bisa membangun Indonesia lebih maju. Kita tidak tahu yang di depan-depan saya ini mungkin saat ini menginjakan bangku sekolah SMA. Kita tidak tahu, mungkin di depan saya nanti ada yang menjadi Bupati Buleleng, mungkin ada yang menjadi Sekda Buleleng, ya. Kita tidak tahu apakah di sini akan nanti suatu saat ada yang menjadi petinggi dari TNI, ada yang menjadi petinggi Polri, ya kan? Ada yang menjadi mendudukan di kementerian atau menjadi pengusaha yang luar biasa di setingkat Buleleng, semua tidak ada yang tahu. Karena garis Tuhan hanyalah Tuhan yang tahu. Ada selorok menyampaikan, untuk menjadi sukses tidak perlu mengenyam pendidikan. Itu hanya ada 1 berbanding dengan 1000, ya. Yang satu ini mungkin dia ulet, ya. Dia bisa tangguh, jatuh bangun. Dia sampai saat ini berhasil. Tapi keberhasilannya saat dia berada di usia sampai di atas 50 tahun, sudah banyak. Tetapi adik-adik yang sudah mengenyam pendidikan saat ini, misalkan SMA maupun dengan mahasiswa, kalian sudah punya tiket untuk menjadi orang sukses. Nah, dengan punya tiket itulah jangan sampai tiket itu dirobek dengan hal-hal yang tidak bagus. Selanjutnya adalah jadilah role model dalam aksi nyata perilaku positif. Role model ini janganlah kalian menunggu, saya masih SMA, lebih bagus saya nanti saat sudah kuliah. Atau misalkan nanti kalau saya sudah menjadi kepala dinas baru saya menjadi mewujudkan dalam aksi nyata. Jangan menunggu tua, jangan menunggu mapan, jangan menunggu kalian sudah bisa menggerakkan massa. Apa yang bisa kamu lakukan saat ini, laksanakan. Lihat lingkungan sekitar yang mungkin kotor dan sebagainya, lingkungan tidak bagus, apa yang bisa kamu perbuat, laksanakan, buat. Kamu punya komunitas, kamu punya kelompok, kamu punya
lingkungan yang bisa kamu ajak, berbuatlah hal yang positif mulai dari hal yang kecil. Kalau kamu sudah bisa berbuat dari hal yang kecil, di saat kamu sudah besar, di saat kamu menjalankan posisi yang sudah mapan, kamu sudah bisa menggerakkan sesuatu hal yang lebih besar karena kamu sudah terbiasa. Selanjutnya, jadilah motor penggerak dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian, jaga nama baik dan selalu bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga ya dengan keragaman dan apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Orang berlomba-lomba untuk menjadi warga negara Indonesia. Orang berlomba-lomba untuk belajar budaya bangsa Indonesia. Yang terbaru justru saat ini orang berlomba-lomba untuk dinaturalisasi untuk menjadi bagian dari PSSI. Benar tidak? Ya. Tim sepak bola mana yang tidak seviral saat ini, ya? Tim sepak bola mana saat ini setiap Indonesia tampil, seluruh negara hampir berlomba-lomba untuk menyiarkan hak siar, ya. Berarti kita memiliki sesuatu hal yang sangat lain, yang orang lain sangat idam-idamkan. Buktinya setiap kita masuk dalam kancah internasional selalu viral. Viral bukan dalam rangka kekuatan netizen ya, tapi viral karena kita bisa menunjukkan eksistensi di masyarakat dunia. Kemudian kreatif dan inovatif dalam membangun diri sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, Indonesia maju dan mandiri. Terakhir, bangun terus kompetensi kalian dengan tetap membangun karakter jiwa Pancasila menuju generasi Indonesia Emas 2045. Saat ini adik-adik yang paling tua di SMA umurnya berapa nih? 17, 18, 2045 umur berapa adik? Ngitung, ting. Umurnya berapa nih? Ada yang bisa jawab? Hah? 24. Menuju 2045 masih 20 tahun. Berapa? Sekarang 2024. 2045 berarti 20 tahun yang akan? Sekarang umur adik-adik sekarang berapa? 18 tambah 20? 38. Betul? Nah, tadi Pak Sekjen udah bilang umur 38 sudah jadi apa Pak? Kabit ya? Oh kabak, kalau di kedinasan sudah menjadi kabak. Di level itulah berarti adik-adik sudah bisa menjadi motor penggerak di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten sudah menjadi kabak, di tingkat kementerian sama. Di level TNI Polri umur segitu sudah menduduki posisi yang sudah strategis. Ya. Terakhir, saya menitipkan adik-adik sekalian, apapun yang terjadi kalian harus tetap semangat. Ya, belajar semangat, menghadapi situasi harus semangat. Setiap kendala yang dihadapi oleh adik sekalian, kalian harus tetap semangat. Selanjutnya harus memiliki percaya diri yang kuat, percaya diri yang tinggi. Ya, selanjutnya harus aktif, wajib senyum. Ya, jangan selalu cemberut, jangan selalu mengeluh. Ya. Walaupun nilai ujian jeblok ya, tetap harus senyum. Karena tantangan yang akan kalian hadapi ke depan sangatlah berat. Selanjutnya, jangan banyak tidur. Coba yang di kanan kirinya tidur bangunkan dulu lah. Ayo bangun. 20 tahun lagi kita di Indonesia Emas. Dan yang terakhir, kalian harus optimis. Kalian harus optimis bahwa nanti 2045 estafet Indonesia Emas bisa kalian pegang. Mampu? Bisa? Oke, ini kata-kata yang buat saya selalu saya untuk selalu motivasi dan menolak umur untuk selalu muda ini. Ini ada berapa? Pak Anies ada berapa nih? Hah? 600? Nah,
10 aja bisa menguncang dunia, apalagi 600. Apa yang bisa diguncang? Ya. Ya, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga adik-adik sekalian bisa menjadi generasi muda penerus harapan bangsa. Terima kasih. Untuk Pak Dandim 1609 Buleleng. Baik, terima kasih Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Bapak Kadis Dikpora Kabupaten Buleleng ya sudah berkenan untuk mengikuti acara ini, dan karena beliau memiliki acara yang tidak dapat ditinggalkan, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik. Tentu ya, walaupun beliau-beliau ini sudah meninggalkan ruangan ini, tapi kita berharap semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Sekda, kemudian juga semangat juang Ketua DPRD dan juga Kepala Dinas Dikpora dan juga Forkopimda lainnya bisa terus mengakar di dalam diri kita. Nah adik-adik masih semangat gak? Masih dong ya, karena itu udah menjadi pecutan juga, karena nanti di Indonesia Emas tahun 2045, ujian kita bukan hanya sekedar nilai ujian yang merah adik-adik. Jadi nanti ujian adik-adik akan lebih berat dari itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam stimulasi positif dari Bapak Dandim, kita akan dengarkan kali ini juga dari salah seorang putra daerah yang sudah berhasil juga menjadi salah satu pimpinan kita di Kabupaten Buleleng yang juga menjaga keamanan, ketertiban dan juga kesejahteraan tentunya Bapak di Kabupaten Buleleng. Ini dia Bapak Kapolres Buleleng, Bapak Ide Bagus Wituan Sutadi SIK MH. Kita akan dengarkan apa yang kemudian bisa beliau berikan semangatnya kepada adik-adik semua. Kita berikan tepuk tangan yang mulia. Ini dia Bapak Kapolres Buleleng. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak membawa acara. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, kita cek sound dulu, semangat pagi biar tidak ngantuk-ngantuk kata Pak Dandim. Semangat pagi! Huhanya, harus ada huha, ulangi. Ya, huha gitu yang kuat. Semangat pagi! Tepuk tangan untuk adik-adik semua dan kita juga semua. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Kakanda andalan Bang Dandim, Bang Angga, Bapak dari RRI, dari Jakarta jauh-jauh. Saya ucapkan selamat datang di Buleleng Pak, dari Dinas Provinsi. Dan Putri Indonesia 2015, kakak ya manggilnya tadi, kakak Anindya. Ya kakak Anindya. Baik, terima kasih juga nih dari Kodim memberikan undangan saya jadi narasumber tentang tadi temanya yaitu tangkal radikalisme dan kejahatan pada usia dini guna mewujudkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas. Tadi sudah panjang lebar juga dijelaskan agar ini juga mempersingkat waktu apa itu Indonesia Emas, ya, yang mana peringatan 100 tahun kemerdekaan nanti akan jatuh pada 2045. Nah, tahun 2045 usia adik-adik yang depan ini adalah ya kalau bahasa Buleleng sedang-sedang mebayunya. Mebayu ya. Untuk bekerja produktif, tumbuh kembang untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan dan menciptakan generasi-generasi baru ya di masa mungkin di 38 masa Geraste akan melahirkan juga anak-anak bagaimana mendidik mereka sehingga kita betul-betul menjadi Indonesia Emas. Apa saja itu Indonesia Emas? Ya, ekonominya maju, pembangunan SDM-nya, keadilan sosialnya juga, pemerataan.
Jadi ekonomi maju bahwa Indonesia ini juga menjadi negara yang ekonominya yang tangguh diperhitungkan oleh negara-negara lain. Pembangunan SDM-nya juga kita sudah kemampuan era sekarang ini kan era teknologi, ya kemampuan rekan-rekan adik-adik di bidang teknologi juga harus dikembangkan, nanti juga dunia kerja juga akan mengarah ke situ, dan kami juga sampai saat ini mengikuti tiap detik, tiap menit, tiap hari selalu berkembang terus teknologi ini. Sehingga nih teknologi ini harus digunakan ke hal-hal positif. Tadi Pak Dandim jangan, atau wawancara jangan judi online atau mengunduh situs-situs yang negatif. Baik, lanjut saja. Ini tadi sudah dibahas banyak Pak Dandim. Nah ini apa itu generasi tangguh? Nah ini ciri-ciri generasi tangguh, berdaya saing tinggi. Nah, berdaya saing tinggi ini berarti kita mampu bersaing dengan negara-negara lain di era sekarang ini. Tadi sudah dijelaskan, sekarang sudah mengarah dunianya teknologi. Berwawasan kebangsaan, ya cinta tanah air, peduli dengan negara kita, tidak apatis. Ya, kan ini saya punya keyakinan, adik-adik ini kan orang Buleleng, saya ini juga orang Buleleng. Melihat adik-adik ini terus terang saja, 25 tahun yang lalu, saya persis duduk di SMA 1 Serit. Mana SMA 1 Serit? Merdeka! Nah, dan anak-anak saya semua sekolah di Singaraja, SMA 1 Singaraja. Mana SMA 1 Singaraja? Kok nggak semangat? Anak-anak saya sekolah di SMA 1 Singaraja. Saya ayahnya Dayu Bulan yang sekarang sudah kuliah di Semarang. Jadi harus optimis tadi ya Bang ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya adik-adik mungkin 25 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan juga berdiri di sini menjadi narasumber memberikan motivasi semangat untuk adik-adik. Terus berkarakter yang kuat, ya, teguh, tidak mudah dipengaruhi hal-hal negatif, punya integritas yang baik, ya, tahu berintegritas, ya, komitmen yang kuat, sama seperti saya sekarang ini, ya, saya berkomitmen karena narkoba sudah banyak merusak ya, sendi-sendi kehidupan di Buleleng, saya nyatakan perang dengan narkoba. Jadi zero toleran sama narkoba di Buleleng ini. Ya, sudah banyak di setiap kecamatan, sudah banyak juga kita tangkap. Dan mirisnya ya ada anak SMP, anak SMA juga kita tangkap. Jadi tolong jangan rusak nasib adik-adik ini dengan pengaruh negatif. Tetap semangat ya, punya komitmen, berintegritas yang tinggi, hidup sehat, ya, belajar, perkaya literasi, ya niscaya adik-adik bisa menjadi orang sukses. Ya inovatif, kreatif, ya kembangkan gagasan, ide, ya harus berani berpikir ya keluar atau out of the box, ya tentunya dengan hal-hal yang positif. Terus peduli lingkungan dan berkelanjutan ya, ramah lingkungan, itu yang kita maksud. Mandiri dan berdaya, jadi mampu berdiri dengan kaki dan tangan adik-adik, ya dengan belajar, melatih keterampilan, ya diskusi dengan teman-teman yang produktif, ya jangan bergaul dengan teman-teman yang negatif, mencari aktualisasi diri yang nggak benar, dengan pendekatan kekerasan. Kalau bahasa seririt ngalih apang gugune ake nih nyelam putiang seririte nih. Ada yang pernah gitu? Ada nih nyelam putiang Jalan Gajah Mada, trotoar. Ya itu aktualisasi diri yang salah. Pendekatan, wah biar dibilang hebat, gabung ormas. Wah siteng-siteng begini. Yang gerit sing dari angon apa Pak. Betul adik-adik ya?
Baik, lanjut. Ini generasi tangguh. Saya mungkin radikalisme nggak saya bahas, tadi sudah dibahas sama ini. Kejahatan usia dini. Ya, anak-anak remaja yang terlibat kejahatan menghadapi risiko besar dalam perkembangan karakter dan kehidupannya di masa yang datang, baik menjadi pelaku maupun korban. Ya, saya contohkan saja, kurang lebih saya 10 bulan jadi Kapolres di Buleleng, ada beberapa anak yang bermasalah dengan hukum, baik menjadi pelaku maupun jadi korban. Ya, seperti persetubuhan terhadap anak, narkoba, tawuran. Kan ada lapangan izin ya ada nih. Buana Patre. Kan viral itu berkelahi antar sekolah. Bener dah, ada yang nonton? Nyen ngelah SMA itu. SMA apa tuh? Terus di Sukesade juga begitu. Ya, ini Buleleng ingat kota pendidikan, bukan kota petarung. Jadi Buleleng kota Amon mulih uling Badung ke Buleleng, pas di Sukesade itu mau masuk. Nah, selamat datang di Buleleng, kota pendidikan. Tain macet tuh. Nah, jadi harus komitmen jadi kota pendidikan. Jangan adik-adik jadi masih sekolah, harusnya belajar, malah belajar tawuran. Ya, enggak boleh ya. Baik, yang berikutnya, ya kejahatan usia dini juga nih. Nah, ini dampaknya. Dampak bagi diri adik-adik, keluarga, lingkungan, bahkan pemerintah juga kena dampak. Ya, contohnya ya, apa dampaknya? Seperti ya saat ini yang saya kerjakan. Negara itu menyiapkan anggaran untuk Polres Buleleng itu menangani kasus narkoba hanya 30 kasus. Tapi hingga saat ini sudah 108 kasus kami tangani. Akhirnya apa? Kan kita bisa, akhirnya kita ngirit-ngirit, minta anggaran lagi ke pemerintah, minta lagi ke Polda, minta lagi ke Mabes. Jadi membebani, ya. Yang pertama mengganggu pembangunan sumber daya manusia, ya. Jadi kalau adik-adik bermasalah dengan hukum atau kejahatan, ini adik-adik akan susah menjadi yang produktif gitu. Susah dipercaya oleh lingkungan, dikucilkan, dicurigai, sehingga kesempatan untuk adik-adik di dunia kerja nanti susah. Sehingga punya kecenderungan selalu melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan secara legal, maka punya kecenderungan memenuhi kebutuhan dengan cara-cara ilegal. Ya mencuri, menjadi bodyguard gitu ya. Jadi bayaran, pokoknya yang ilegal-ilegal, jual narkoba, maling motor. Nah, kita tidak mengharapkan generasi-generasi di Buleleng ini demikian. Ya. Kami sudah banyak menangani itu dan ini adik-adik adalah yang nanti mewujudkan Indonesia emas. Terus tadi sudah meningkatkan biaya sosial dan ekonomi, mengancam persatuan dan integritas sosial. Ya, kita akan mudah terpecah belah, lahirlah perkelahian-perkelahian jalanan, saling provokasi. Nah itu. Terus merosotnya citra Indonesia nanti di mata internasional. Nanti orang mau investasi, wah jangan tuh banyak gangster. Nah itu dicap nanti. Sehingga investasi tidak ada, lapangan pekerjaan kurang, sehingga masyarakat kita banyak keluar negeri mencari peluang. Ya. Terus menurunnya kualitas demokrasi dan pemerintahan, karena rekan-rekan apatis, tidak tahu pemerintahnya mau ngapain, taunya nuntut aja, demo aja, yang nggak jelas, tidak pernah memberikan solusi, malah menjadi beban. Baik, berikutnya. Ya ini mungkin faktor-faktor penyebabnya, pengaruh lingkungan,
ya, kurangnya pendidikan, jadi rendah kualitas pendidikan kita, terus krisis identitas tadi, ya, cari aktualisasi diri yang salah dengan dipengaruhi temennya. Ada pernah ngajak temennya bolos nih, main-main bolos, main PS. Ada? Masa nggak ada, zaman saya aja ada. Bohong sekali nih. Mancing aja. Zaman saya kalau bilang nggak ada nggak percaya mungkin. Baik, ini sambil, maaf Mbak, saya pakai bahasa di sini biar tertarik ini adik-adiknya. Enggak apa-apa Kapolres pakai bahasa Bali ya. Apang gitu lah kira-kira. Terus ini juga media sosial, nanti mungkin dijelaskan adalah bagaimana dampak media sosial. Kadang-kadang media sosial ini sering sekali mengglorisasi berita-berita kekerasan, ya, berita-berita kejahatan. Sehingga kadang-kadang kalau teori kejahatan itu dipelajari katanya. Sehingga kadang-kadang orang melihat, oh dipelajari. Sekarang di medsos itu saya lihat sudah marak juga menggunakan kayak transaksi narkoba Pak, sekarang udah pakai ini, Sherlock foto-foto itu. Sekarang di medsos Pak. Ini fenomena juga, nanti mungkin dari Pak RRI yang menjelaskan lebih lanjut. Baik, lanjut. Slide-nya dilanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan, lanjut. Baik, ini kesimpulannya bahwa remaja dapat berperan aktif ya dalam mencegah kejahatan dengan meningkatkan pendidikan karakter, keterlibatan dalam kegiatan positif, dan pengembangan keterampilan. Selain itu, dukungan dari keluarga dan komunitas, serta penggunaan media sosial yang bijak, serta pemberdayaan untuk menyuarakan pendapat juga sangat penting. Melalui langkah-langkah ini, remaja dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing dengan menjadi generasi tangguh guna menyongsong Indonesia Emas tahun 2024. Berikutnya, ya mari saya mengajak seluruh anak-anak SMA ini ya bersama generasi muda lawan radikalisme dan kejahatan dini guna mewujudkan generasi tangguh menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Yang akhiri dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kapolres Buleleng yang sudah memberikan berbagai semangat dan tentunya nih untuk anak-anak dan juga untuk adik-adik semuanya yang berada di usia-usia saat ini biasanya sangat rentan begitu ya bagaimana diajakin teman, kemudian melihat hal-hal yang tidak baik di media sosial dan lain-lainnya, ikut tergugah ingin juga melakukan. Nah itu jangan ya Dek ya. Oke, baik. Iya baik, jangan ya Dek ya, katanya Pak Kapolres lupa katanya ya, baik. Baik, sebelum kita lanjut lagi mendengarkan materi bagaimana kemudian adik-adik ini bisa memanfaatkan digitalisasi yang begitu kencang untuk menjadi potensi-potensi yang bisa dikembangkan bersama dengan Direktur Program dan Produksi LPP RRI, kita akan dengarkan satu buah hiburan lagi. Kembali ke Dias Damayasa. Oke, halo Rizka. Sekarang aku lagi bareng sama Ayu yang akan menyanyikan lagu asik ya hari ini ya. Ayu, sebelum lagunya terputar atau boleh langsung diputar ya lagunya ya. Kita jalan menuju panggung sambil menyanyikan lagu yang akan dibawakan Ayu sendiri. Silakan, sempurna Ayu ya lagunya ya. Iya, sempurna Kak. Siap, silakan. Lagunya kayak kegiatan hari ini udah berjalan sempurna. Jadi aku yakin semua orang pasti tahu lagu ini, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu.
setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah arahku. Apa? Di sini. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau betul. Apa? Oke, terima kasih ya. Yang tahu lagunya nyanyi aja bareng-bareng, oke? Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau buat diriku akan selalu memujamu. Jangan apa? Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku. Yang sebelah sini, sebelah sana. Oh sayangku, kau begitu. Kau ada sempurna, sempurna. Oke, lagu ini benar-benar relate bahkan buat kalian semua. Sempurna nggak hanya tentang cinta ya, karena banyak hal tentang sempurna. Kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan. Yuk bareng-bareng yuk. Ngemain ruangan ini. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, tahu begitu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, tahu begitu. Oh sayangku, tahu begitu. Ya bareng-bareng. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ayu, Ya, lagunya epic sekali, suaranya merdu sekali. Gimana kalau kita bareng ke bangku kamu ya? Makin sempurna kan hari ini? Rizka Desiandra, kembali ke kamu. Baik, luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ayu, sempurna. Baik, dan adik-adik di sini juga semuanya tentunya masih semangat ya. Masih semangat nih, tentunya kita akan memaksimalkan bagaimana perkembangan teknologi, komunikasi, digitalisasi yang ada saat ini untuk bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi generasi emas pada tahun 2045 mendatang untuk menangkal radikalisme dan kejahatan usia dini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali pemaparan materi dari Direktur Program dan Produksi LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Mistam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam hangat, salam bahagia, salam sukses, dan sempurna. Tadi lagu yang kita dengarkan bersama-sama, lagunya apa tadi? Yuk iramakan. 1, 2, 3. Ada iramanya. 1, 2.
Nah, coba suara 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Untuk menjadi sempurna enak enggak iramanya? Untuk menjadi sempurna itu perlu proses tidak? Pak Dandim, Pak Kapolres, narasumber yang lain, teman-teman semuanya yang ada di sini, untuk menjadi sempurna perlu proses. Oke, sekarang ini prosesnya bagaimana untuk menjadi sempurna? Sebelum kita berbicara tentang media, ada 3 hal untuk menjadi orang yang sempurna. Pertama adalah benahi you punya visual. Pertama apa? Benahi dulu kamu punya visual. Benahi dulu kita punya visual. 1, visual itu bagaimana? Visual itu adalah tingkah laku kita, perilaku kita, ucapan kita. Ya, kemudian setelah perilaku kita baik, kalau pemain sandiwara radio, ya, kalau kita membuat podcast, kalau kita mau membuat konten, itu harus kontennya harus high content, high design, dan high delivery. Ya, itu baru dikatakan bagus, sempurna. Nah, perilaku kita untuk menjadi sempurna, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana value-value yang ada ini kita lakukan. Kita pelajari, kita laksanakan, kita terapkan sehari-hari. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana menangkal radikalisme. Betapa susahnya hidup dalam kalau kita menjadi seorang radikal. Tentunya kita pasti akan direjected, tidak disukai oleh masyarakat kita. Lalu kita akan menjadi seorang yang marginal, orang yang nggak disukai, dan bahkan orang yang diburu-buru. Sukakah kita menjadi orang yang diburu-buru? Tentu jawabannya adalah tidak. Makanya pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa sekali, karena kita semuanya ingin menjadi orang yang sempurna. Pertama, visual kita harus kita benahi. Yang kedua, apa yang harus kita benahi? Narasi kita. Ya. Visual, verbal. Ada 3 V yang harus dibenahi. Verbal kita. Narasi-narasi kita, ucapan-ucapan kita sehari-harinya. Tentu saja harus kita benahin. Lalu apa yang akan kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman, saya yakin sekali teman-teman semuanya ini pasti punya mimpi yang bagus. Punya mimpi, punya keinginan orang yang menjadi high level. Pengen menjadi Dandim, pengen jadi Kapolresta. Yang kebetulan dari Ibu Pertiwi di Buleleng ya Pak ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, tentu saja salah satu yang harus dibenahi di samping visual adalah verbal kita, narasi kita. Bertemu dengan kawan-kawan kita setiap harinya, apa yang harus disampaikan adalah kata-kata yang baik. Ya, ketemu dengan antar kawan, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara, kita yang sehari-harinya ini kita mengucapkan hal-hal yang baik. Teman-teman, believe or not, kalau kita sehari-hari ucapan kita adalah baik, maka di back mind kita yang tersavingkan dalam subconscious mind kita adalah yang baik. Dalam sekarat aja, dalam mau mati itu, teman-teman, kalau kita ini dalam subconscious kita, omongan kita yang baik-baik seharinya ini kan tersavingkan ya. Nah, mau mati itu pasti dia ngomongnya baik. Ingat Tuhan, ingat kawan yang baik, ingat yang dan sebagainya. Coba kalau kita ini setiap harinya kita itu mencaci maki, berpikir kepada hal-hal yang jelek aja. Ketemu teman aja mau, jangankan beraktivitas, teman-teman tidur pun udah dianggap salah, nggak benar dan sebagainya. Back mind kita udah jelek semuanya kepada teman-teman kita. Apa yang terjadi? Mau mati pun dia mengucapkan hal-hal yang jelek. Mungkin meso kata orang Jawa, mencaci maki dan sebagainya. Itu yang terjadi. Makanya visual kita benahi, verbal kita kita benahin juga. Lalu apa yang terakhir yang harus kita benahin? Vokal. Makanya untuk menjadi orang yang sempurna, untuk menjadi the power of love, ya, orang yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan cinta kasih, ya, itu yang terakhir yang harus dilakukan adalah vokal. Vokal kita intonasinya tadi ada
ada. Kalau nyanyian sempurna, sempurna itu kan sangat elok sekali, sangat indah sekali. Iramanya enak sekali. Bagaimana intonasi kita berbicara kepada sesama kita, berbicara kepada orang tua kita, senior-senior kita itu ada unggah-ungguh. Ya, itu yang harus kita lakukan semuanya. Kalau 3V ini kawan-kawan sudah hatam, udah finish, udah memang itu adalah saya katakanlah seperti itu, maka kawan-kawan ini akan penuh, kehidupannya akan sukses dan penuh dengan cinta kasih. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ini kehidupan kita dalam kesehari-harinya itu sudah habit kita ini sudah penuh dengan cinta kasih. Maka destiny itu akan di tangan kita. Believe or not, teman-teman ini kan harus punya mimpi tuh. Dream big if you want to be big. Dream big if you want to be big. Maka mulai sekarang adik-adikku yang tersayang ini, ayo kita berpikir dan punya mimpi. Jangan mimpinya, oke saya mimpi sekarang ini pengen punya rumah ukuran 35, ukuran 40. Ya sudah, nanti akan terkotak, akan locking diri bahwa rumah kita itu nanti ya 40. Oh saya akan menjadi ini, saya akan menjadi ini. Mulai sekarang teman-teman ini harus mimpilah setinggi langit di sana. Kalau toh tidak di sana, minimal di bawahnya. Dream big if you want to be big, dream big, start small, act now. Lakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari yang kecil ini sekolah. Update berbagai pengetahuan, pengalaman semua yang positif semuanya. Ya, karena setiap kita ini yang punya yang namanya sensoric power. Kekuatan dalam tubuh kita ini punya sensoric power. Ya, kata-kata kita punya kekuatan yang dahsyat untuk menindakbubuhkan orang, untuk membangunkan orang dengan narasi-narasi ini kita bisa melakukan semuanya. Ya, punya sensoric power ini. Body language kita ini juga punya sensoric power, kekuatan sensorik yang believe or not akan bisa menghipnotis orang. Yuk, mulai sekarang teman-teman kita bermimpi sesuatu yang positif. Saya yakin kawan-kawan semuanya yang ada di sini semuanya teman-teman akan menjadi orang yang hebat. Teman-teman semuanya akan menjadi orang yang smart, orang yang pinter dan calon leader-leader Indonesia emas tahun 2045. Jadi tolong jangan degradasi, jangan lemahkan, jangan turunkan grade kamu. Karena kamu dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi orang yang lebih. Maksimalkan kelebihan kamu dan minimalisir kekurangan kamu. Oleh karena itu pertanyaannya hanya dua. Kamu ingin menjadi pecundang atau ingin jadi pemenang? Pilihannya adalah, kamu adalah pengen jadi? Ya. Lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini dalam era disruption, dalam era yang meluluh lantakkan tatanan sosial kehidupan di kita sekarang ini. Enggak hanya di sekolah, enggak hanya di lingkungan pemerintahan, semua perusahaan dan sebagainya, enggak hanya di Buleleng, Singaraja, Denpasar, Bali, semuanya luluh lantak dengan adanya era disruption sekarang ini. Semuanya sekarang ini kalau kita tidak punya pegang HP rasanya bagaimana? Kalau tidak pegang HP, ini rasanya bagaimana nih sekarang ini? Kayak orang mati Pak, nggak punya harapan. Lalu bagaimana caranya agar penggunaan teknologi canggih ini bisa positif dan bisa memberikan energi positif kepada kita semuanya? Salah satu contoh nih, ya. Salah satu contoh, saya coba searching kemarin malam dan kemudian saya coba untuk buat videonya. Bagaimana kalau kita ini menjadi orang yang disukai dan dicintai dan penuh toleransi. Oke, saya coba untuk buat videonya. Ya, salah satu contoh ya video yang kita buat ya agar kita ini menjadi orang yang disukai, dicintai dan penuh toleransi. Agar kita menjadi orang yang sempurna, salah satu contoh yang kita buat seperti ini. Yuk kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Hai semua, siap dapat tips gampang untuk jadi orang yang disukai dan penuh toleransi? Yuk langsung aja. Pertama, jadilah diri sendiri. Jujur dan terbuka tentang siapa dirimu akan membuat orang lain menghargai kamu apa adanya. Terus, kembangkan rasa empati. Coba pahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Ini akan membangun hubungan yang lebih dalam. Jangan lupa tunjukkan rasa hormat.
hargai perbedaan pendapat, budaya, dan latar belakang orang lain. Indonesia ini kan negara yang beragam, jadi menghargai perbedaan itu penting banget. Komunikasi yang baik juga penting. Dengarkan baik-baik dan bicaralah dengan sopan. Komunikasi yang lancar bisa mencegah kesalahpahaman. Berbuat baiklah pada orang lain. Hal-hal kecil seperti membantu, memberi pujian, atau sekadar tersenyum bisa membawa perubahan besar. Jadilah pendengar yang baik. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Ini menunjukkan kalau kamu menghargai mereka. Terlibatlah dalam komunitas. Ikut kegiatan sosial atau gabung komunitas bisa memperluas pertemanan dan membangun rasa kebersamaan. Patuhi nilai dan norma sosial. Memahami dan menghormati nilai-nilai di masyarakat akan membantu kita diterima dan dihargai. Jaga sikap positif. Optimisme dan sikap positif itu menular loh. Ini bisa membuat orang lain nyaman di sekitar kita. Terakhir, belajarlah dari pengalaman. Renungkan setiap interaksimu dan belajarlah untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa ciptakan lingkungan yang lebih toleran dan penuh kasih sayang. Yuk, kita mulai dari sekarang. Ya. Membuat ini tidak lebih dari maksimal 20 menit udah jadi. Ya. Coba kita membayangkan. Saya tahun 2021 ketemu dengan Bapak Boy Rafli di kantornya, di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bos, saya tanyakan begini. Sekarang ini pertarungan media sosial antara yang negatif dan positif berapa persen? Sekarang ini yang radikal hampir mencapai 51 lebih. Saya kagetnya bukan kepalang karena hasil risetnya waktu itu terutama salah satunya di Jawa Timur, ya, salah satunya juga perguruan tinggi yang ya terpapar radikalisme itu sangat mengerikan bagi saya. Kalau saya membayangkan begini, sosial media ini katakanlah sosial media kita 100% baik TikTok, kemudian kanal YouTube, kemudian Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang negatif menguasai sampai 60-70%. Saya membayangkan begini, kalau yang negatif menguasai hampir 70%, dan itu melakukan brainwashing, gak terasa kita itu di brainwash 70% kita itu nanti akan terpapar. Lalu bagaimana peradaban kita, nilai-nilai kita ini? 20 tahun yang akan datang itu generasinya kawan-kawan. Kalau sosial media kita sekarang ini dikuasai radikalisme sampai 70% dan kamu diam-diam saja, maka teman-teman ini, nih keras ini saya bicara kawan-kawan. Jangan menjadi pengkhianat di negeri kita. Tapi jadilah pahlawan di negeri kita. Ayo mulai sekarang membuat konten-konten positif yang hanya 15 menit, 20 menit ini viralkan di semua sosial media. Sepakat tidak? Oke, terima kasih kalau seperti itu. Anak-anak Singaraja ternyata the best dan luar biasa semuanya. Ya, tak tagih loh ya. Saya akan cek Pak Nadim di sosial medianya kawan-kawan. Saya pengen sosial media di seluruh Denpasar Bali ini 100% positif. Bagus semuanya. Buleleng, ya. Singaraja dulu Pak. Dari Buleleng dulu, Singaraja sampai Denpasar ini semuanya positif. Dimulai dari sini semuanya. Oke? Dan saya minta kepada Kepala RRI Singaraja, organize anak-anak muda sekarang ini, ya mulai bulan depan tagih Kepala RRI Singaraja agar update kawan-kawan ini bagaimana membuat konten yang bagus. Ya, maksimalkan ya media yang jelas ujung pangkalnya. Kenapa begitu? Ya, RRI sangat terbuka sekali kepada kawan-kawan semuanya untuk eksistensi. Makanya Pro 2 FM jangan merasa bahwa RRI ini punya saya, punya kawan-kawan RRI. Anggap mulai sekarang dan seterusnya Pro 2 FM karena di sana ada ajangnya anak muda, gunakan semaksimal mungkin untuk berkreasi dan berinovasi di Pro 2 FM. Sepakat? Kok lemes? Ayo katanya kita memulai sesuatu yang bagus nih. Karena apa? Sekarang ini RRI di seluruh Indonesia tidak hanya berbasis Pro 2, berbasis terestrial. Tidak. Sekarang ini sudah merambah ke digital.
Di platform era digital itu teman-teman bisa berkreasi, bisa ngupload dan sebagainya. Tidak hanya itu, kita itu berbasis di di sosial media. Tidak hanya itu, kita ini sekarang ini ya ada portal. Jadi teman-teman mau buat konten, nggak mau nulis dan sebagainya bisa di RRI. Dan yang terakhir ya RRI sekarang ini mengajak berbagai pihak melakukan orkestrasi semuanya ini untuk amplifikasi value tentang keindonesiaan. Saya akan tunjukkan sekarang ini kepada teman-teman ya. Ini salah satu perkembangan RRI. Ini biar tahu teman-teman wadahnya RRI untuk eksistensi ini. Ada 5 pilar yang telah dilakukan oleh RRI yang bisa dimaksimalkan oleh kawan-kawan untuk berinovasi, berkreasi, dan bermotivasi. Ini dia. 92,1 Pra 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya. Teman-teman, ya, di samping memaksimalkan sosial media kita, maksimalkan semua media sosial yang ada kita. Maksimalkan semua digital, AI dan sebagainya untuk kepentingan yang lebih baik lagi karena kita akan mewujudkan bagaimana Indonesia emas 2045 ke depan. Karena teman-teman semuanya adalah leader yang akan datang. Waktu kita tidak banyak, saya di sini beberapa menit lagi. Sementara ada satu lagu yang itu adalah saya. Dan itu adalah kamu. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya akan menjaga value saya. Value kita semuanya yang ada di sini tentang kebaikan, tentang keindonesiaan. Indonesia yang sesungguhnya itu yang bagaimana toh? Segala ucapan baik, segala perilaku baik, ya visual, verbal, vokal semuanya baik. Dan kita adalah orang-orang yang hebat. Saya mengajak kepada teman-teman yang ada di sini semuanya, berdiri dong. Yuk berdiri. Yang muda-muda aja Pak, nggak apa-apa. Kalau mau yang bapak-bapak mau berdiri ya monggo. Biar nggak capek. Saya akan mengajak kepada teman-teman semuanya, teman Pro 2, adik-adikku semuanya yang ada di sini, mengikuti lagu ini. Karena lagu ini adalah kita. Karena lagu ini adalah Indonesia. Karena lagu ini adalah kita, Indonesia sesungguhnya. Come on, bareng-bareng.
Come on. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik semuanya. Ada teksnya di depan, bapak-bapak juga bisa. Kakak bisa juga, Kak Anin. Kita lahir dan menatap mentari. Boleh saya minta tepuk tangannya semuanya? Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Baik. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Kita mau dengar teriakannya ya. Kalau saya bilang kita, kalian jawab kita Indonesia sesungguhnya. Oke, siap? Siapa kita? Kita Indonesia sesungguhnya. Luar biasa sekali semangatnya, berarti sudah siap untuk menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Baik, sebelum kita lanjut lagi mendengarkan pemaparan materi selanjutnya dan nanti juga akan ada motivator ya. Ada motivasi-motivasi dari Kak Anindya, kita akan kembali ke Dias Damayasa. Baik, terima kasih Rizka Desiandra. Kita break dulu, kita istirahat dulu ya. Bahkan dari atas dan dari audiens sendiri saya akan ini ya, kayak menemani dari peserta. Bahkan dia akan menyanyikan lagu apa hari ini? Gelutan Siduri. Oke, lagu Bali teman-teman. Oke, siap ya? Ini dia dari SMK N Busung Biu ya. Imade Andra. Baik, sebelum kita dengarkan suara meriahnya, kita ingatkan juga nih untuk adik-adik ya. Untuk yang ada di dalam ruangan ini bisa menuju keluar sebentar untuk mengambil kopi breaknya. Karena di dalam ruangan tidak boleh membawa
makanan begitu ya, agar menjaga kebersihan bersama. Mungkin bisa keluar sebentar, habis itu kembali lagi ke dalam ruangan ini. Dan kita akan langsung saksikan bersama ya untuk penampilan dari yang satu ini. Silakan. Selamat pagi semuanya. Lagu ini sudah tidak asing, sempat viral di media sosial seperti TikTok, Ilona Glutan Siduri. Segelutan nadi, nerasa yang beli siduri, ngeling siksikan ngisi liman beli, ngorang cukup sampai di sini. Mejan itu ada di kenangan, di teka singgah di impian. Sakit nih jani beli rasanya, hati subetu sing kegelahan. Anu kerasa gelutan nadi, nerasa yang beli siduri, adi ngeling siksikan isi liman beli, ngorang cukup sampai di sini. Mejan itu ada di kenangan, adi teka singgah di impian. Sakit mejani beli rasanya, adi subetu sing kegelahan. Disakit gue mani, belingi dengan sapang adi, kasih pernah kejar kenangan, ini di dasar hati beli. Dumogi adi itu bahagia, ngajak pilihan isi duri, depan jadi beli berdiri. Anis tak teringat kenadi, kenangan terindah beli. Terima kasih semuanya. Gelutan nadi, nerasa yang beli siduri, adi ngeling siksikan isi liman beli, orang Cukup sampai di sini. mejan itu ada di kenangan, adi teka singgah di impian. Sakit mejani beli rasanya, adi subetu sing kegelahan. Disakit gue mani, belingi dengan sapang adi, kasih pernah kejar kenangan, dini di dasar hati beli. Dumogi adi itu bahagia, ngajak pilihan isi duri, depan cepat berdiri. Anis tak teringat kenadi, kenangan terindah beli. Suksema.
Terima kasih Andra. Ya, berikutnya kami mengundang peserta yang akan menyanyi berikutnya. Ya, dari SMK Pariwisata Triatmajaya, Firyadika. Halo Firyadika, di mana kamu? Oke. Firyadika akan membawakan lagu dari ini ya, For Heaven ya. Oke, silakan Firyadika. Silakan. Mana? Aman lagunya? Oke. Mikrofon ya. Oke, ini. Oke, kita akan bernyanyi. Waduh, lagi sepi nih. Di setiap masa yang telah ku lewati, menua bersama kisah tak terganti. Senja mulai membiru, menunggu yang berlalu. Haru air mata menyerah, iringi rindunya. Jika kau merasa sepi, kembalilah ke tempatku menanti, sebelum waktu menuntut mati. Beritahu aku cara melupakanmu, seperti kau ajarkan ku dewasa. Beritahu aku cara merelakanmu, seperti kau ajarkan ku bahagia. Karena ini masih sepi, kita bernyanyi sendiri. Biarkan ku nenepi jika akan kembali, dan yakinkan kau bawa kau tak temukan yang kau cari. Izinkan ku membenci pada sang pengganti, dan yakinkan kau bawa kau tak temukan yang kau cari. Beritahu aku cara melupakanmu, seperti kau ajarkan ku dewasa. Beritahu aku cara merelakanmu, seperti kau ajarkan ku bahagia. Beritahu aku cara melupakanmu, seperti kau ajarkan ku bahagia. Beritahu aku cara merelakanmu, seperti kau ajarkan untuk selalu sempurna.
kasih. Cek satu. Terima kasih Firyadika ya. Luar biasa menyanyi selama teman-teman lagi coffee break ya. Oke, untuk hadirin Bapak Ibu tamu undangan ya, termasuk peserta acara hari ini yang mungkin sedang coffee break. Silakan menikmati kudapan yang kami sediakan di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Dan sambil menunggu kita akan istirahat sejenak ya dengan beberapa lantunan instrumen yang akan kami sediakan untuk Anda sekalian. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kami. Teman terbaik kamu. Rocky.
Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia
92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baik adik-adik semua yang masih ada di luar ruangan yang sudah selesai untuk mengkonsumsi atau sudah selesai coffee break-nya bisa langsung masuk ke dalam ruangan karena acara dialog wawasan kebangsaan akan segera kita mulai kembali. Terima kasih. Jadi untuk adik-adik yang sudah selesai untuk coffee break ya, sudah minum, sudah semangat lagi. Kita tunggu di dalam ruangan kembali untuk segera masuk ke dalam ruangan menempati tempat duduk yang tadi ditinggalkan karena acara dialog wawasan kebangsaan akan segera kita mulai kembali. Terima kasih. Ngedengar kata lumba-lumba, pasti nggak jauh dari kawasan Bali Utara. Pantai Penimbangan terletak di Jalan Pura Segara Penimbangan, Desa Bakti Srage, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Letaknya tidak jauh dari pusat kota Singaraja.
Ternyata ada beragam aktivitas menarik yang bisa dilakukan. Yang pastinya bisa ngelihat sunset atau matahari tenggelam yang indah dari pantai ini. Sunsetnya juga dibarengin sama pemandangan perbukitan dan kebun tembakau. Jelas banget, ini jadi spot foto pecinta fotografi dong pastinya. Definisi cantik Pantai Penimbangan ini beneran gak nanggung-nanggung. Soalnya di sini ada juga konservasi biota laut yang dilakukan sama masyarakat setempat. Kamu juga bisa menikmati kumpulan pasir hitam di pantai ini. Jadi kalau healing tinggal duduk di bibir pantai aja. Kayak gimana ya cara masyarakat setempat buat melestarikan keindahan Pantai Penimbangan ini? Ngobrol langsung yuk sama Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Pokmaswas Penimbangan Lestari, Gede Wiatnyane. Senyumanmu jadi semangat beli, cintamu jadi candu di otak Bali, jujur Bali merasa nyaman. Bertemu kamu, anugerah terindah Bali. Takkan pernah bisa terganti kamu. Walau semua ini tak seharusnya terjadi. Besik pengide Bali jani, detain nyerah jaga hati ini. Walau nanti kita takkan pernah tahu akhirnya. Cintai Bali apa adanya, gaang Bali amonia dane, yen buen mani tresnane harus berakhir. Dumugi iraga jodoh di kehidupan yang lain. Tresnan iraga sing idang bersatu, besik pengide Bali jani,
Getain nyara jaga hati ini, walau nanti kita takkan pernah tahu akhirnya. Cintai balik apa adanya, gelang balik amonia adanya, yen buin mani tresnane harus berakhir, dumugi iraga jodoh di kehidupan yang lain. Cintai balik apa adanya, gelang balik amonia adanya, yen buin mani tresnane harus berakhir, dumugi iraga jodoh di kehidupan yang lain. Dumugi adi jodoh balik, dumugi iraga jodoh di kehidupan yang lain. Dumugi iraga Woo! Komang Sridana. Yuk, ayo. Iya. Semangat dong, yang semangat. Yang semangat dong, yang semangat ya. Oke, lagi nggak nih? Lagu nggak? Lagi nggak? Suaranya harus keras dong. Lagi nggak? Oh, lagi. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu tamu undangan yang mungkin masih di luar ya, menikmati kudapan bisa kembali ke dalam gedung kesenian Gede Manik Singaraja ya, karena acara akan kembali kita mulai bersama Diska Desiandra. Oke, sambil menunggu, masih ada siswa yang akan menyanyi lagu favoritnya. Ini yang dipopulerkan oleh Tika Pagraki ya. Bengelah Pengganti, nanti nyanyi bareng ya? Nyanyi bareng ya? Oke, ayo Hana, tunjukkan pesonamu. Woo! Oke, yang tahu lagunya bantu nyanyi sama-sama. Ya, jangan nangis ya, nyanyi aja. Oke. Jangan nangis. Terima kasih Hana. Lagunya lucu, keren ya. Bikin baper nggak? Bikin baper nggak? Bikin baper nggak? Oh enggak. Enggak. Sekali lagi untuk teman-teman perwakilan sekolah ya. Adik-adik sekalian yang mewakili sekolah yang mungkin masih di luar menikmati kudapan, silakan langsung kembali ke area indoor ya. Di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Berikut kalau misalkan dari Bapak Ibu tamu undangan yang belum masuk boleh segera masuk ke dalam ruangan. Sambil menunggu satu lagu lagi ya. Satu lagu lagi dari Ayu. Hai Ayu. Siap? Tapi nggak duet ya, sendirian aja ya. Oh iya. Oke, Ayu silakan menuju panggung atau nyanyi dari atas boleh ya, sesuai request aja. Siap Kak? Cik. Ini dia, Ayu. Sorry ya aku lihat lirik dan lagu ini pasti semua tahu. Gak mungkin gak? Ada yang ngefans sama Dewa 19? Berarti tahu lagu ini. Nyanyi bareng-bareng ya. Full lirik nyanyinya bareng-bareng. Oke. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi.
gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat apa? Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Yang apa? Udah, kayaknya semua lagi kangen sama seseorang ya. Sama aku juga lagi kangen sama seseorang. Oke. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam chattinganmu. Kau tanyakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai rambut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya. Saat apa? Isiku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Kenapa? Aku akan datang katanya. Kamu ketemunya. Oke. Ada yang LDR di sini? Ada yang LDR? Oke. Ini bait terakhir harus nyanyi semua ya. Kalau yang nggak tahu liriknya, searching di Google kayak aku. Kayak nyanyi bareng-bareng ya. Tua. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menambah rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Buatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa yang terpendam. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Ayu dari Semantiara Singaraja. Epic sekali lagunya, dibawakan dengan sangat sempurna ya. Kariska, sekarang giliranmu. Ya, kita akan lanjut ke dialog wawasan kebangsaan bersama dengan Rizka Desiandra. Baik, masih semangat semuanya? Oke, harus semangat dong karena kan habis kopi break ya. Tapi saya mau dengar semangatnya saat saya teriak siapa kita. Adik-adik jawab siapa tadi? Oke, baik ya. Sekali lagi saya teriakan. Siapa kita?
Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua yang ada di sini ya. Masih dalam dialog wawasan kebangsaan. Kita masih berbicara terkait dengan bagaimana menangkal radikalisme dan kejahatan pada usia dini untuk menjadi generasi yang tangguh menuju Indonesia emas. Baik, setelah tadi kita mendengarkan beberapa pemaparan materi, kali ini kita juga akan kembali mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang mana untuk pemaparan materi ini akan kita lihat dari sudut pandang perspektif dari pendidikan dan sistem yang ada seperti apa sih untuk bisa mendorong generasi muda dalam menangkal radikalisme dan juga kejahatan-kejahatan di usia dini. Izin, saya akan langsung saja panggilkan pemateri kita tentunya dari Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bapak Imade Dana Tenaya, SEMM. Untuk Bapak kami silahkan. Baik, izin Komandan, terima kasih para Komandan, para moderator yang hormati, Bapak Dandrem, Bapak Kapolres dari RRI dan narasumber yang lain, mentor juga dari Putri Indonesia. Sebelumnya izinkan tiang aturang pangasungkara, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam namo budaya dan salam kebajikan. Sebelum lanjut, kita punya yel-yel di pemuda olahraga. Kalau saya bilang pemuda, adik-adik jawab maju, maju, maju. Saya bilang salam olahraga, adik jawab jaya, jaya, jaya. Siap? Salam pemuda, maju, maju, maju. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih, semoga kita olahraga kita tetap maju. Sebagai informasi, kami sampaikan pada kegiatan olahraga PON kemarin Provinsi Bali mengikuti di Aceh Sumatera Utara dengan 49 cabur dengan kontingen 396 berhasil menduduki di posisi ke-7. Posisi ke-7 dengan 36 emas. Informasi oleh pemuda juga baru kemarin selesai juga pemilihan pemuda pelopor, salah satunya pemuda dari Singaraja, Buleleng yang mewakili di bidang seni dan budaya memperoleh juara 2 di tingkat nasional. Luar biasa. Baik, dalam kesempatan yang baik ini kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali melalui tema cegah pangkal radikalisme dan kejahatan pada usia dini guna menjadi generasi tangguh menuju Indonesia emas. Lanjut. Ini saya tidak terlalu banyak akan menyampaikan karena tadi sudah dari Dandrem, dari kepolisian juga sudah banyak menyampaikan di mana latar belakang daripada kegiatan radikalisme ini adalah dan kejahatan pada usia dini merupakan isu krusial di Indonesia. Anak-anak dan remaja rentan terhadap pengaruh negatif yang dapat memicu perilaku ekstrim. Bla 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 yang lainnya sudah disampaikan di luar itu. Itu latar belakangnya. Lanjut. Ini juga definisi radikalisme, kejahatan pada usia dini juga saya tidak terlalu banyak menyampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres maupun Pak Dandim. Lanjut. Faktor penyebab dari radikalisme dan kejahatan pada usia dini itu dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama dari lingkungan keluarga. Memang lingkungan keluarga akan menyebabkan timbulnya radikalisme di anak-anak usia dini, di usia remaja seperti adik-adik sekarang ini. Di mana ketidakharmonisan dalam keluarga dapat memicu anak untuk mencari dukungan di luar dengan hal-hal yang negatif, yang sering kali mengarah pada pengaruh-pengaruh negatif. Ada juga faktornya penyebabnya dari teman sebaya.
teman sebaya dengan pergaulan yang bebas bisa juga mempengaruhi daripada timbulnya radikalisme dan kejahatan pada usia remaja atau usia dini. Ini tekanan dari teman sebaya dapat mendorong remaja terlibat dalam perilaku yang menyeimbangkan termasuk juga radikalisme. Yang ketiga, faktor penyebabnya radikalisme adalah media sosial dan teknologi. Seperti yang disampaikan tadi dari narasumber dari RRI, sudah banyak tadi disampaikan. Memang sekarang dengan adanya teknologi, media sosial yang banyak mempengaruhi juga timbulnya radikalisme di anak-anak usia dini. Lanjut. Ini pentingnya mencegah radikalisme dan kejahatan pada usia dini. Yang pertama kita lihat dari segi dukungan bagi pembangunan nasional yang tadi sudah disampaikan, di mana menciptakan generasi muda yang kuat dan berwawasan luas untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Yang selanjutnya adalah pengembangan karakter, ini yang terpenting, yang tertanam pada pendidikan, di mana pada kurikulum Merdeka, karakter ini sudah diimplementasikan melalui mata pelajaran yang sudah diintegrasikan ke mata pelajaran semua. Di mana dalam implementasi pendidikan karakter sudah dibuat program yang namanya kokurikuler melalui 5P, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Mungkin adik-adik di sekolah sudah banyak mendapatkan apa P5 itu yang sudah diterapkan, hampir diintegrasikan ke dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Di mana pengembangan karakter ini sangat penting untuk membentuk sikap positif dan keterampilan sosial melalui program pendidikan dan pembinaan karakter yang membantu anak-anak menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab. Ini. Yang selanjutnya dalam pencegahan pendidikan karakter adalah mencegah paparan ideologi ekstrim. Ini yang sekarang lagi dikuatkan oleh para bapak-bapak kita dari TNI, dari Polri, untuk biar tidak terjadinya radikalisme sejak dini, melindungi anak-anak dari pengaruh ideologi ekstrem yang dapat mengarahkan mereka pada tindakan kekerasan. Ini penting adik-adik, perlu dipahami apa tadi sudah disampaikan oleh dari TNI, dari Polri, penguatan pendidikan karakter dengan memperkuat pendidikan karakter, adik-adik akan bisa mencegah daripada radikalisme di usia dini atau di usia remaja ini. Lanjut. Ini dampak negatif dari radikalisme dan kejahatan pada usia dini. Kita lihat dari 4 faktor, di mana dampak psikologisnya nanti akan anak-anak bisa terpapar radikalisme atau terlibat dalam kejahatan usia dini, mengalami trauma. Trauma yang berkepanjangan dari muda sampai dengan berumur nanti akan masih terlihat trauma kalau dampak psikologis kita tidak bagus. Di mana akan timbul kecemasan dan masalah mental lainnya yang mempengaruhi perkembangan emosional dari mereka, dari anak-anak itu sendiri. Dampak yang lain terikat dari dampak sosial. Stigma negatif dari masyarakat dapat menyebabkan isolasi sosial dan mempersulit mereka beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Ini menjadi dampak kalau radikalisme kita tidak tangkal dari sekarang, dan kita pondasikan adik-adik sebagai ada sekolah, anak-anak sekolah, SMA, SMK, di mana sudah tertuang di dalam kurikulum Merdeka. Sudah banyak, semua pembelajaran sudah terintegrasi
dengan pendidikan karakter, setiap guru harus memberikan sisipan pelajaran-pelajaran untuk penguatan pendidikan karakter. Dampak yang keluar dari keluarga, di mana ketegangan dan rasa malu di dalam keluarga bisa muncul serta adanya beban emosional dan finansial yang berada di keluarga itu sendiri. Dampak yang lain, yang terakhir adalah dampak terhadap pendidikan. Nah, dampak negatif radikalisme dari segi pendidikan akan menimbulkan prestasi daripada akademik anak-anak sering akan menurun. Ini diakibatkan ketidakstabilan emosional adik-adik, serta absensi tinggi yang sering bolos nih. Jangan lakukan seperti itu, dan hukuman disiplin yang juga menyebabkan dampak terhadap pendidikan karakter. Lanjut. Ruang lingkup pencegahan radikalisme tadi sudah banyak disampaikan dari Dandrem, dari Kepolisian juga. Kita harus bisa mengedukasi, melakukan radikalisme dengan penyuluhan, sampai edukasi dan penyuluhan, di mana menyediakan edukasi tentang bahaya radikalisme dan kriminalitas melalui program penyuluhan ke sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja. Ini penyuluhan edukasi kepada anak-anak remaja biasanya itu dari TNI Polri dalam masa waktu MPLS sudah dijadwalkan juga untuk memberikan edukasi penyuluhan kepada adik-adik para siswa baru. Biasanya sekolah sudah melakukan seperti ini bekerjasama dengan TNI Polri, memberikan edukasi bagaimana cara mencegah, salah satu mencegah radikalisme dan kejahatan di usia dini yang dilakukan di sekitar kita. Ruang lingkup yang lain adalah partisipasi sosial, di mana kita harus mengajak pemuda berkontribusi dalam kegiatan sosial dan komunitas untuk membangun rasa empati dan tanggung jawab. Ini sering kita lakukan juga dengan partisipasi sosial, kita terjun ke masyarakat memberikan edukasi-edukasi yang lain. Salah satu untuk mencegah juga radikalisme adalah kegiatan olahraga dan seni. Ini tidak kalah pentingnya kalau kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan kurikuler di sekolah melalui olahraga, seni yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Salah satunya nanti akan menangkal daripada radikalisme dengan kita ikut mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang lebih banyak. Sehingga waktu untuk berkumpul dengan seperti tadi teman sebaya, masyarakat di lingkungannya, dengan yang bisa menyusup ke kita untuk mengedukasi kita, memberikan hal-hal yang tidak baik seperti itu, sehingga karena kita ikut, adik-adik lebih banyak ikut ke ekstrakurikuler, sehingga hal itu tidak bisa masuk ke diri adik-adik semuanya. Di mana kegiatan olahraga dan seni ini bisa bermanfaat sebagai media pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, kerjasama, dan apresiasi diri yang sehat. Dalam kegiatan olahraga, disiplin ada di sana, kerjasama ada di sana, maupun seni juga begitu. Seni tari, ada parmen-parmen tari, kalau di kurikulernya diberikan di sekolah, diikuti di sekolah oleh adik-adik. Dan yang terakhir adalah dalam ruang lingkupnya adalah kita bisa harus memonitoring dan mengevaluasi dari bagaimana pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Lanjut. Ini tadi sudah banyak juga disampaikan indikator daripada keberhasilan dalam mencegah radikalisme dari TNI Polri tadi juga, dari Pak Dandrem, dari Kepolisian sudah banyak tadi menyampaikan. Biar tidak terlalu gini. Lanjut. Nah, ini bagaimana peran pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam mencegah radikalisme.
Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali melalui beberapa program yang dibawahi oleh bidang kami di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, ada bidang pemuda dan olahraga, ada bidang SMA, ada bidang SMK. Itu program-programnya yang bisa peran kita dalam mencegah daripada radikalisme, di mana tingkat kegiatan-kegiatan yang seperti saya sampaikan tadi, olahraga, seni kita lakukan di sana. Disipora Provinsi Bali berperan penting dalam mencegah radikalisme dan kejahatan di kalangan pemuda atau remaja atau usia dini melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan karakter seperti yang saya sampaikan tadi dan nilai kebangsaan. Selain itu juga keterlibatan masyarakat dan organisasi sipil dalam kegiatan sosial yang positif, membantu meningkatkan toleransi dan kepedulian, pendekatan multimedia sosial, multidimensional ini mencakup pemberdayaan pemuda melalui olahraga dan seni, seperti yang saya katakan tadi. Dengan pemantauan dan evaluasi program untuk memastikan efektivitasnya kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan. Di mana kampanye kesadaran dan media sosial, Dispora juga mengedukasi pemuda tentang bahaya radikalisme sehingga generasi muda Bali diharapkan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat ke depannya. Itu perannya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Lanjut. Ini program Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali dalam mencegah radikalisme. Kita punya dari bidang olahraga ada Porjar. Kalau ada adik, seperti apa yang saya katakan tadi, kurikuler yang diterapkan di sekolah, kalau ada adik ikuti, wadahnya ada, kegiatannya ada, sampai ke tingkat nasional. Adik-adik dari sekolah berkompetisi untuk mengikuti kegiatan tingkat kabupaten, kabupaten berkompetisi untuk mengikuti kegiatan yang sama, Porjar atau Porsenijar, tingkat provinsi. Setelah juara di provinsi, ada kelanjutan, ada Prapopnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, yang tahun ini kebetulan Prapopnasnya akan dilaksanakan, di mana kalau Prapopnas di tahun genap, dan Popnas di tahun ganjil. Tahun ini Prapopnas, teman-teman adik-adik mungkin di antara sekalian ada yang akan mengikuti Prapopnas, salah satu kegiatan ke tingkat nasional dan di bidang olahraga yang mana adik-adik sudah ikuti di sekolah masing-masing. Nanti di tanggal 11 sampai dengan 18 November Prapopnas akan diadakan di Solo. Mungkin teman-teman adik di antara sekolah yang ada di Buleleng ini ada yang mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional dalam Prapopnas. Tahun depan baru setelah Propnas yang mana cabur yang lolos akan mengikuti kegiatan Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Di mana jenjangnya itu berasal dari Porjar. Pekan Pelajar dan Olahraga. Program selain itu juga ada pelatihan kepemimpinan pemuda. Dan pemuda yang seperti kita programkan dari tahun ke tahun ini juga sudah kita laksanakan. Festival Budaya Bali, salah satu kegiatan-kegiatan program yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Festival Budaya Bali itu ada FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Dan yang terakhir adalah bakti sosial pemuda yang sering kita lakukan dengan mengajak para organisasi pemuda untuk kita terjun ke lapangan, mengedukasi, memberikan pengalaman-pengalaman ke lembaga-lembaga pemuda atau seketuni maupun sekolah-sekolah untuk kita bisa menangkal daripada radikalisme. Yang terakhir, lanjut. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pencegahan radikalisme dan kejahatan pada usia dini adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Program terintegrasi seperti pendidikan karakter yang sudah terintegrasi di dalam kurikulum Merdeka dan kegiatan sosial yang kita sudah lakukan juga penting untuk membentuk generasi muda yang tangguh dan positif.
meningkatkan kesadaran akan bahaya radikalisme dan menciptakan lingkungan yang mendukung akan membantu generasi muda menghadapi tantangan di masa depan. Dengan upaya itu bersama-sama diharapkan masyarakat yang aman dan damai dapat terwujud serta cita-cita Indonesia yang lebih baik ke depan yang dapat kita capai, yang diisi oleh adik-adik sekalian yang sekarang duduk di sini. Kita nanti ke depannya menuju Indonesia Emas di tahun 2045 seperti apa yang sampaikan tadi. Nanti generasi itu adalah generasi adik-adik semua. Nanti saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kepala RRI yang menggantikan adalah generasi adik-adik ini nanti. Menggantikan kita yang selama ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pramuka Santi. Om. Santi, 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 Om. Salam pemuda, maju, maju, maju. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang selalu memberikan semangat ya untuk adik-adik nih dari Provinsi Bali. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya kita akan dengarkan kembali ya beberapa langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Dinas dan juga pemerintah Kabupaten Buleleng untuk dapat memayungi adik-adik semua ini dengan kegiatan-kegiatan positif, terutama untuk anak-anak usia dini. Kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Imade Wibawa SH, yaitu Ketua Pelaksana Harian P2TP 2A Kabupaten Buleleng. Silakan untuk Pak Made. Ya, terima kasih Ibu Moderator, izin berdiri. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat Pak Dandim yang sudah menginisiasi mengumpulkan kita semua bekerja sama dengan teman-teman di RRI. Izin Pak Dandim, Pak Direktur RRI, Pak Kapolres, rekan dari Disdikpora, kakak dari mana kak ya? Dari Putri Indonesia 2015, luar biasa. Tadi saya sudah diperkenalkan. Kemudian Pak Sekda juga sudah menyampaikan bahwa dinas kami panjang namanya. Mudah-mudahan teman-teman, adik-adik yang hadir di sini tidak akan lupa nantinya dengan dinas kita ini. Namanya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ingat? Nggak ingat ya? Nggak ingat, saya aja perlu 3 hari untuk menghafalkan nama dinas saya. Oke. Tadi Pak Dandim sudah menyampaikan tentang radikalisme, intoleran sudah, kemudian Pak Direktur RRI juga menyampaikan tentang bagaimana kita harus bijak bermedia sosial, menggunakan gadget dan sebagainya. Kalau saya sendiri tadi didaulat untuk menyampaikan tentang upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Tadi juga disampaikan ya, ingat Pak Kapolres menyampaikan apa? Perang dengan narkoba, ingat ya? Apakah tadi juga diceritakan bahwa ada anak-anak kita, adik-adik kita yang terlibat penyalahgunaan narkoba? Ada Pak Kapolres ya? Ada, beberapa sudah ditangkap. Tahu sebagai apa adik-adik kita? Sebagai apa? Penyalahguna, ya. Terus apa lagi? Sebagai kurir, kalau pengedar belum ada, mudah-mudahan tidak sampai. Kurir narkoba. Siapa yang memanfaatkan anak kita ini menjadi kurir? Siapa? Di pemberitaan orang tuanya sendiri yang menjerumuskan anaknya untuk terlibat menjadi seorang kurir narkoba. Bisa dibayangkan, bapak loh pada anaknya. Jelas ya? Izin teman-teman narasumber, saya tidak akan menceritakan terlalu banyak, tapi saya yakin teman-teman di sini sudah paham. Paham tentang kekerasan seksual? Paham? Berita apa yang menarik di kabupaten kita tercinta ini tentang kekerasan seksual? Yang paling menarik, tadi teman-teman media RRI bisik-bisik. Buleleng kalau enggak masuk ke ranah berita nasional bukan Buleleng namanya. Apa saja yang paling rame? Pemerkosaan, ada? Benar ada? Persetubuhan ya? Pelakunya siapa? Ada siapa? Ada keluarga. Siapa saja di antaranya keluarganya? Ada
Benar ya? Benar Pak Kapolres? Ada orang tuanya pelakunya? Benar ya? Ada. Siapa lagi pelakunya? Siapa lagi? Pamannya? Siapa lagi? Kakeknya ada? Siapa lagi? Temennya? Ada teman sekolahnya? Ada. Berarti lengkap Bu Leleng ya? Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Leleng. Ya. Terus saya akan mengingat-ingat kembali. Tadi Pak Direktur RRI menyampaikan kalau hidup kita tanpa gadget seperti apa? Hampa, benar? Benar hampa? Pagi-pagi kita baru bangun ngapain? Kita semua yang di sini pagi-pagi baru bangun ngapain? Oh, benar? Benar atau benar? Terus ngapain kalian pagi-pagi buka HP? Lihat jam. Kasih tepuk tangan dulu yang lihat jam. Habis lihat jam ngapain? Habis lihat jam ngapain? Matiin alarm. Habis matiin alarm ngapain? Lihat story. Lihat yang respon. Lihat yang komen. Buka-buka story teman. Luar biasa kalian. Tepuk tangan lagi. Teman-teman sehat? Sehat? Terus sehat ngapain pagi-pagi buka story teman? Ngapain? Kepo, ini penyakit yang luar biasa. Kepo. Tahu kasus perceraiannya Baim, Wong? Luar biasa, tepuk tangan. Ya, jelas ya? Izin, saya tidak akan terlalu banyak bercerita tentang kekerasan, karena tadi sudah banyak sekali diberikan motivasi, tapi pada kesempatan hari ini saya hanya ingin bahwa kita itu sadar dulu. Tadi Pak Direktur RRI menyampaikan ada 3 ya, saya lupa. Ada 3 bagaimana membangun diri kita sendiri dulu. Tentunya dengan kesadaran. Kalau menurut kalian membuka HP pagi-pagi, buka story itu adalah sakit, berarti kita buat diri kita sehat dulu. Iya. Sadar apa enggak kita sakit? Sadar. Kita semua ya? Termasuk bapak-bapak yang di belakang saya? Tidak. Mudah-mudahan tidak. Saya juga demikian dulu. Sekarang masih juga. Masih juga, tapi sedikit. Tapi sedikit. Tadi aja saya bolak-balik buka HP. Pak Riko bisa bantu, hari ini ada visum. Ingat jam 12 ada sidang pendampingan korban anak. Ya, kalau tidak direspon nanti saya tidak dianggap pekerja. Ya, jadi mohon izin. Kita sendiri dulu yang harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan kekeliruan. Sakit saya bilang tadi. Ya, benar ya? Buka story teman, kepo-kepoin teman. Terus kira-kira untungnya di mana? Pembelajaran apa yang kita dapatkan? Ada? Apa pembelajarannya? Kepoin teman. Ikut ngebully. Itu. Kalau dilihat dia sekarang lagi dibully, kita ikut-ikutan. Itu. Tidak. Terus apa untungnya? Tahu informasi tentang temannya. Terus kalau misalnya sudah tahu? Sudah. Ya, ya sudah, yang penting kita tahu dulu. Teman-teman yang ada di sini, tadi moderatornya pertama kali membuka acara, kita semua pegang HP ya. Kasih tahu saya 1 atau 2 orang saja. Lebih banyak apa yang kita tonton, berita positif atau berita negatif? Berita apa? Positif. Berita apa? Positif. Dari lubuk hati yang paling dalam, positif apa negatif? Cuman 1 yang suara negatif tapi paling kedengaran. Karena dia yang paling jujur. Daripada kalian paduan suara bilang positif, tidak kedengaran. Ya, yakin. Kalau saya lebih yakin setiap hari saya konsumsi berita-berita negatif. Nah,
Luar biasa. Ya, berarti sudah ada dari 600 orang ini satu yang sudah mulai sadar. Iya. Terus kalau ada kita yang sadar, siapa yang memperbaiki diri kita? Siapa kira-kira? Ada? Minta tolong sama yang kuasa? Minta tolong sama Pak Dandim? Oh, tentu tidak. Berarti siapa? Diri kita sendiri. Sadari dulu. Sadar tidak sadar, saya pun demikian. Kalau tadi Pak Kapolsek menceritakan, dulu saya nakal, iya. Dulu saya nakal. Sekarang ketika saya tahu nakal itu adalah salah, saya belajar memperbaiki. Begitu juga kita yang ada di sini nantinya. Kalau memang buka gadget kebanyakan yang negatif, ayo apa yang disarankan sama Pak Direktur RRI, buka yang positif. Buat konten yang positif. Ya. Sekarang konten kreator pun yang mencari duit oknum ya. Ada juga yang memanfaatkan keburukan orang lain, kejelekan orang lain, situasi orang lain dijadikan konten. Ya. Pegang gadget semua. Ketika ada kecelakaan yang pertama kali apa yang kalian lakukan? Apa? Foto? Setelah foto unggah. Ada guru-gurunya yang ngajarin adik, kalau ada orang kecelakaan, difoto apa dibantu? Terus kalian ngapain? Bantu viralkan? Ya. Nah, teman-teman, yang saya ceritakan inilah situasi dari kita. Sadar tidak sadar. Radikalisme pun nantinya akan menyusup seperti itu. Dari apa yang kebiasaan-kebiasaan baik kita bukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk itulah yang akan disusupi. Intoleran pun sama. Menutup diri, kebiasaan baik itu. Kepo tentang hal-hal yang negatif, kepoin orang. Ya, dari situ akan masuk dan saya yakin. Begitu juga dengan kekerasan seksual. Teman-teman di sini ada yang punya hak tentang kekerasan seksual atau kekerasan seksual terkait punya hak atau enggak? Kekerasan seksual dan reproduksi punya ya? Haknya biasanya apa saja? Hak kekerasan seksual dan reproduksi. Apa? Apa? Mendapatkan pelayanan ya. Kalau ada yang keluhan di organ seksualnya dapat pelayanan. Apalagi? Mendapatkan pemahaman ya? Iya. Nah terus ketika kita punya hak, siapa yang wajib menjaga organ seksual kita? Diri sendiri. Boleh dipamerin? Tidak boleh? Benar tidak boleh? Terus yang marah, yang ramai terjadi biasanya kita yang main media sosial, kenalan sama orang, temenan sama orang, yang diminta biasanya apa? Pap. Pap itu yang kayak gimana? Foto. Ya, foto. Setelah foto apa lagi? Sudah mulai suka, sudah mulai pendekatan? Video call. Ada enggak dimintain tolong? Minta tolong diperlihatkan sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan. Ada? Ada disuruh lihat apa? Dilihat apa? Disuruh lihat yang dilarang diperlihatkan. Ya, diminta untuk video telanjang. Kalian mau? Ada kasus seperti itu? Siap menjaga organ seksual kita? Siap menjaga organ reproduksi kita? Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman yang hadir di sini. Ya, jadi itu yang terjadi. Saya hanya ingin merefleksi bahwa Bu Leleng selalu identik, lengkap, apapun bentuk kejahatan-kejahatan seksual, Bu Leleng tidak pernah ketinggalan. Apakah kami berbangga? Ya ini situasinya. Apakah kami harus menolak? Sudah terjadi. Bapak dengan anaknya, ya, kakek dengan cucunya, yang rame ya, yang kalian tahu. Temennya pacaran, diminta untuk buat video, ya, diputusin, videonya mau disebar. Jadi hati-hati, ya. Jadi yakin saya HP kita yang smart, tapi ayo kita balik, otak kita juga dibuat smart. Ya.
Sekarang yang modus yang rame, apalagi? Ada yang biasa video call? Ada ya? Kadang-kadang baru dibuka video call ternyata ada orang telanjang. Ada, kemudian tangan copetnya cepat screenshot atau sudah direkam duluan. Ya, habis itu diancam modusnya. Diancam, diperas, kalau tidak mau akan disebarkan. Apakah oknumnya kita-kita saja yang menjadi korban? Tidak. Ternyata banyak teman-teman yang punya intelektual tinggi juga menjadi korban. Mungkin Pak Kapolres pasti paham betul di tindak pidana tertentu Pak ya. Di Tipiter itu banyak laporan-laporan, ada oknum yang telanjang, kemudian diperas dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi hak kita dilindungi, tapi kewajiban kita harus melindungi apa yang kita miliki. Jelas ya? Oke, bisa dilanjut Om materi di next. Terus bisa dilanjut. Definisi kekerasan seksual lanjut. Ini secara umum ya. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini yang hanya ingin mendengarkan berita positif pasti tahu ini. Apa itu kekerasan seksual? Ya. Mencakup segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Kemudian dengan memaksa termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual yang sering merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melanggar integritas psikis, psikologis, dan seksual individu. Ada pemaksaannya. Terus gimana Pak kalau misalnya suka sama suka? Boleh? Boleh kalau suka sama suka? Boleh. Ayo ada yang suka? Ayo? Enggak ada? Oke, suka sama suka boleh silakan. Tapi kalau suka sama suka, yang disukain adalah anak di bawah 18 tahun? Enggak boleh, ya. Benar ya? Di bawah 18 tahun tidak ada pembenaran suka sama suka. Saya sudah jalanin pacaran 3 tahun, kemudian sudah biasa melakukan, tapi kalau orang tuanya atau orang-orang tertentu melaporkan kejadiannya ya kena tindak pidana kekerasan seksual juga. Termasuk kawin dengan anak di bawah umur juga iya. Ya, jadi dianggap memaksa karena anak belum cakap ketika dia masih berusia di bawah 18 tahun. Jelas ya? Ini. Kemudian bisa dilanjut. Ini yang saya ingin tegaskan, hubungan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita punya hak. Ya, ini dilindungi, ada namanya hak asasi manusia. Semua organ yang tubuh kita mendapatkan perlindungan. Karena kita tidak bisa melindungi hak itu. Kita sendiri yang bisa menjaga. Sebagai kewajibannya kita menjaga. Ya, ada beberapa organ seksual yang tidak bisa disentuh, dipegang, ditunjukkan pada orang lain. Ada yang sudah dapat pemahamannya? Apa saja? Organ-organ yang tidak boleh dipegang? Banyak. Hanya 4 saja. Bibir? Apalagi? Dada atau payudara apalagi? Paha, alat kelamin ya? Sama pantat, sama dubur. Itu tidak boleh dipegang, disentuh, diperlihatkan oleh orang lain. Tidak boleh. Kecuali oleh orang tua kita. Kalau yang perempuan, orang tua perempuan. Yang laki-laki, orang tua laki-laki. Atau saat kita datang ke layanan kesehatan. Kalau kita masih berusia di bawah 18 tahun. Dokter yang periksa boleh, tapi didampingi sama orang tua. Nanti kalian sakit datang ke dokter, jangan dok, kan tidak boleh dilihatin. Padahal ada benjolan di payudaranya misalnya. Ya, boleh didampingi sama orang tua. Ya, ini penegasannya kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak langsung terhadap kesehatan seksual dan reproduksi korban seperti cedera fisik, infeksi menular seksual, kemudian kehamilan yang tidak diinginkan dan trauma psikologis. Jelas ya? Orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual selain dia luka fisik, kena penyakit kelamin, infeksi menular seksual, ya, kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi juga. Siapa lagi? Beban psikisnya juga. Ya, tahu enggak?
Apa yang terjadi kira-kira ketika seorang menjadi korban kekerasan seksual? Trauma, malu untuk sekolah, beban psikisnya banyak, belum omongan tetangga, kalian yang kepo. Ya, ada temannya jadi korban pemerkosaan, kenapa kau kok bisa diperkosa? Lengah kali digituin temannya. Ada? Ada digituin, padahal maksud kita baik mau nanya. Tapi ketika ditanya apa yang dirasakan, harus menceritakan lagi, sakit enggak? Jangan ditanya, disupport, oke lah sudah terjadi, gak apa-apa, yang penting kau masih tetap semangat sekolah dan sebagainya. Itu yang terjadi, makanya kami dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Karena tidak hanya pada fisik saja, psikisnya pun sangat amat bermasalah. Ya, bisa dibayangkan. Ada yang trauma karena menjadi korban kekerasan seksual, kemudian dia harus di rumah tidak berani keluar. Ketika keluarganya akan melaporkan takut ini adalah aib. Setuju kalau menjadi korban adalah aib? Kalau korban aib atau apa korban? Korban ya korban. Kalau aib apa yang tidak pantas dilakukan oleh orang, dilakukan ke orang lain itu aib. Pelakunya lah yang aib. Kalau yang menjadi korban ya dia. Ya, jadi beban psikisnya semakin, keluarga sudah tidak berani. Ya, ada teman-teman kalian yang akhirnya berhenti sekolah karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena hamil. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Mengurangi beban orang tua. Padahal saya nanya ya, ada enggak teman-teman kalian yang akhirnya keluar sekolah karena harus mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Maunya gitu. Tapi ternyata kalian sudah jawab karena hamil. Ada? Ada temannya? Gak salah sambung, kalau ya ada yang hamil kira-kira bahagia enggak dia? Kok bisa tidak? Tergantung aja, siap enggak dia punya anak? Yang laki belum kerja, ekonominya kurang mencukupi, organnya belum matang, lengkap, masa depannya cerah? Ada yang seperti itu? Kalian mau ikut? Tahu dampaknya ya? Oke, apalagi sudah ada pengalaman. Ketika ada pengalaman, perlu enggak kita kepo? Sangat perlu. Keponya untuk apa? Keponya untuk mengetahui kira-kira apa sih dampaknya ketika dia melakukan perkawinan dini. Jelas, organ seksual, kesehatan reproduksi terganggu. Ya, menambah beban pemerintah. Kalau misalnya dia melahirkan anak, jadi stunting. Ya, jadi stunting. Terus apa lagi? Bebannya. Terus bagi kalian, bayinya bisa jadi prematur. Stunting nanti. Terus apa lagi? Ya, beban psikisnya ya. Kalau kalian masih jaga semuanya, dia sudah pamer. Kalau kalian nongkrong di mana di PP? Ada nongkrong di rumah, ada nongkrong di angkringan. Kalau teman kalian yang sudah kawin, punya anak nongkrongnya di mana? Posyandu. Iya, nongkrongnya di posyandu. Ya, nah jadi itu, masa depan sudah pasti. Kadang-kadang ada juga yang membawa nama jelek sekolah, nama jelek keluarga, dan sebagainya. Itu yang dikepoin supaya kita tidak ikut seperti dia. Itu yang benar. Ya, ketika kita sudah tahu dampaknya, hindari. Tapi yang aneh di Kabupaten kita tercinta, walaupun berita kekerasan seksual berseliweran, setiap bulan selalu saja ada. Hari ini kita mendampingi 27 kasus kekerasan seksual. Dari bulan Januari sampai September. Izin Bapak, 2 menit lagi. Iya Ibu, saya cukup. Kalau Ibu sudah meminta saya cukup, cukup. Ya, itu yang terjadi. Artinya ketika ini pun menjadi satu bahan, ketika kita melihat, karena saya juga bisa melakukan penilaian, ketika barang-barang negatif yang kita dapatkan, hal-hal yang negatif, kita kecenderungan lebih banyak atau lebih sering meniru hal-hal yang negatif. Padahal kita sudah tahu dampaknya. Dan di sini nih, saya minta ketika kalian tahu ya itu adalah hal negatif, dijadikan pembelajaran.
Jelas ya? Oke. Bisa dilanjut sampai slide terakhir? Sampai slide terakhir. Karena sudah kena livery. Lanjut, paling terakhir. Nah, diterima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi silakan nanti. Belum. Masih sisa 1 menit. Saya berkantor di Jalan Wijaya Kusuma nomor 3 Singaraja. Upaya pencegahan dan penanggulangannya tidak menutup kemungkinan kalau nanti teman-teman yang hadir di sini punya permasalahan terkait dengan psikis, ya, ada permasalahan di rumah tangga misalnya, mohon maaf, bapak dan ibunya murka terus, ya, marah-marah, kemudian akhirnya kita merasa tertekan, ayo datang ke kantor. Kita punya 2 tenaga konselor psikolog, kemudian yang nantinya akan siap membantu, ya, sepanjang kita mau bicara. Orang yang datang ke psikolog, ke psikiater bukan orang sakit jiwa, tapi orang yang ingin tenang jiwanya. Ya, jadi jangan kok psikolog saya dianggap gila dan sebagainya, enggak. Ke psikiater enggak juga. Ya, jadi silakan. Kalau toh nanti juga ada bapak dan ibu guru di sini, tadi juga disampaikan sama teman di pemateri di Disikpora, kalau memang ada kegiatan, kalau kemarin saya dengan SMK 1 Seririt, ada ya? SMK 1 Seririt ada? Ada, kemarin kita ikut sosialisasi tentang kekerasan seksual. Kemudian SMK Negeri 3, Singaraja, anak STM, ada? Setiap MPLS kita selalu dilibatkan. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti silakan Bapak Ibu Guru yang hadir di sini, ayo kita berbagi. Ya, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang darurat saat ini. Ya, makanya kita perlu bersama-sama. Saya menjadi mimpi buruk ketika bisa menyelamatkan kalian karena terlalu wilayah yang terlalu banyak, SDM kita yang terbatas, tapi ketika kita bisa bersama-sama berkolaborasi, saya yakin kasus-kasus kekerasan seksual bisa kita tekan. Oke, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, luar biasa sekali penyampaiannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, setelah tadi kita mendengarkan materi-materi, kemudian ada motivasi juga, kali ini kita akan dengarkan motivasi-motivasi lainnya dari Kak Anindya Kusuma Putri, selaku Putri Indonesia tahun 2015, dan beliau berhasil menjadi top 15 besar Miss Universe tahun 2015. Selamat siang Kak Anin. Gimana enaknya kita berdiri atau duduk nih? Berdiri aja kali ya. Bebas, boleh berdiri. Boleh Selamat berdiri. siang semuanya. Selamat siang semuanya. Iya. Oke, ini yang paling penasaran ya. Kak Anin ini kan salah satu perempuan Indonesia, cantiknya perempuan Indonesia. Karena kita tahu perempuan Indonesia itu bukan hanya cantik tapi cerdas dan juga berbudaya timur yang sangat kental begitu. Nah kalau dari Kak Anin sendiri, apa sih kemudian yang menjadikan seorang Anin yang dulu menjadi Anin yang sekarang sebagai bekal untuk adik-adik menggali potensi diri yang mereka miliki? Silakan Kak Anin. Terima kasih. Pertama saya ucapkan buat Pak Dandim dan seluruh pihak yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga kita bisa semua berkumpul di sini. Terus saya juga bisa berbagi dengan adik-adik semua di sini. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya ya. Jadi karena saya sendiri berasal juga dari kota kecil, dari Semarang, kemudian melalui proses yang sama seperti teman-teman semua di sini. Dari sekolah, kemudian ke universitas, normal lah pokoknya sebelum Putri Indonesia gitu. Dan ada banyak perubahan yang saya alami dari yang tadinya ya siswa biasa seperti teman-teman di sini, kemudian jadi orang yang dikenal di seluruh Indonesia. Itu banyak sekali pengaruh positif dan negatif yang masuk, dan saya pengen sharing sama teman-teman semua di sini bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada, peluang yang ada, kemudian bagaimana kita juga bisa memanfaatkan aktivitas yang positif ketika kita menggunakan ponsel kita gitu. Jadi nggak cuma melihat gosip-gosip atau hal-hal yang viral tentang selebriti di Indonesia, tapi juga menggunakan sosial media menjadi media kita untuk belajar,
mengais informasi yang bisa membuat kita lebih develop lagi, berkembang lagi seperti itu. Nah, perkenalan sedikit, mungkin tadi sudah diperkenalkan tapi saya pengen cerita juga. Saya dipanggil Anin, biasa, anak pertama dari 3 bersaudara, asli dari Semarang, jadi lahir besar di Semarang, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah juga di Semarang. Ada yang tahu saya dulu, kalau sekarang tuh SMA ada IPA IPS nggak ya? Masih ada ya? Yang anak IPA mana? Sama berarti sama saya IPA. Anak IPS? Ada apa lagi? Kan ada SMK juga ya di sini ya? Oke, jadi kemudian ada yang bisa tebak nggak lulusan fakultas apa yang saya pelajari waktu saya di universitas? Ada yang bisa nebak nggak? Apa? IPS, sosial kali ya atau ekonomi? Saya dulu lulusan sarjana teknik. Ya, sarjana teknik. Teknik perencanaan wilayah dan kota. Karena waktu sekolah dulu tadinya mau jadi dokter tapi karena nggak keterima di fakultas kedokteran, kemudian saya mencoba oke lah biar ilmu IPA-nya berguna, saya coba fakultas teknik dan akhirnya diterima di Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro. Terus awalnya saya itu backgroundnya bukan background model. Saya nggak ada ilmu atau pengetahuan atau pengalaman dari keluarga saya sama sekali, nggak ada model, nggak ada pengalaman di dunia entertainment, dunia hiburan nggak ada sama sekali. Terus bagaimana saya bisa ikut Putri Indonesia pada saat itu? Pada tahun 2011 saya ikut pertama kali itu karena ajakan temen. Aslinya saya dulu atlet bulu tangkis. Ada yang ini nggak aktif olahraga nggak di sini? Banyak ya? Aktif olahraga pasti macam-macam. Saya dulu seperti kalian, saya aktif olahraga 10 tahun ikut klub bulu tangkis di Semarang. Terus karena cedera, kemudian saya susah untuk berprestasi, kemudian ada teman yang kamu kayaknya cocok deh ikut Putri Indonesia. Ada kesempatan positif kan, jadi wah tapi kan saya nggak bisa, saya nggak ngerti tentang modeling atau Putri Indonesia itu apa, sebelumnya saya nggak tahu kayak gitu. Tapi saya ada perasaan, oke, aku mau mencoba, saya mau belajar. Nah ini paling penting juga, ketika kalian mendapatkan suatu kesempatan, jangan pernah bilang, aduh aku nggak bisa. Tapi bilang sama diri kalian, aku belum bisa, tapi aku mau belajar. Jadilah pemuda yang terbuka dengan segala ilmu, ambil semua ilmu positifnya. Jadi ketika ada orang lain yang menawarkan nanti kalian lulus dari SMA atau SMK, kemudian setelah kuliah lanjut bekerja, ada tawaran kerja, mau kerja apapun itu, jangan bilang aku nggak bisa, aku nggak tahu, tapi bilang saya belum tahu, mau nggak ajarin saya mau belajar. Nilai ini adalah nilai plus yang akan dilihat pemimpin-pemimpin dari perusahaan-perusahaan, kemudian nilai plus yang akan dilihat oleh ketika kalian nanti berusaha atau berbisnis sendiri. Ini nilai plus yang akan dilihat di dunia kerja juga. Kemudian saya ikut tanpa modal apapun waktu itu. Sepatu heels pinjam, makeup saya pinjam mama. Kemudian baju saya pinjam karena saya nggak punya rok kan, anak teknik cuma pakai celana, kemeja, berangkat ke kampus. Saya dipinjemin sama teman saya desainer lokal Semarang. Jadi tanpa ada modal ikut, kemudian setelah ikut saya waktu itu jadi runner up. Setelah saya jadi runner up, saya nggak mewakili Jawa Tengah untuk Putri Indonesia. Saya melihat pada waktu itu pemenang Putri Indonesia seperti apa sih. Saya melihat oh ternyata Putri Indonesia banyak banget kesempatan untuk batu loncatan untuk berkarir sebagai profesi apapun itu ke depannya. Wah boleh nih ikut lagi nih. Akhirnya saya mempersiapkan diri. Bagaimana saya mempersiapkan diri? Dari 2011 sampai 2014, saya kan baru mulai kuliah tuh 2010.
Jadi 2010 sampai 2014 saya perkaya diri saya. Pertama, saya nggak bisa bahasa Inggris tadinya. Walaupun di sekolah, di SMP, SMA sudah diajarkan bahasa Inggris, saya paling males di kelas. Pasti ada teman-teman, aduh bahasa Inggris nih males atau takut nggak bisa bahasa Inggris. Salah satunya saya juga dulu seperti itu. Menyepelekan, buat apa sih apalagi di Semarang gitu loh, jarang ada bule. Kalau di Bali mungkin biasa ya kalian menyapa para turis, tapi di Semarang jarang ada turis gitu. Terus kemudian pada saat itu saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya harus bisa berbahasa Inggris. Bagaimana caranya? Saya cari organisasi internasional di kampus. Akhirnya saya join organisasi internasional di Undip. Kemudian ada kesempatan lagi di organisasi ini, dia membuka kesempatan untuk para anggotanya menjadi host untuk mahasiswa internasional yang lagi volunteering program di Semarang. Saya mengajukan diri, ada kesempatan lagi, ambil kesempatan ini. Karena dengan jadi host dan mahasiswa asing ini tinggal di rumah saya bisa belajar langsung untuk praktek bahasa Inggris. Akhirnya saya bisa pelan-pelan untuk belajar bahasa Inggris melalui organisasi ini. Apalagi saya harus memperbaiki komunikasi saya. Oh oke, berarti lewat organisasi ini juga saya belajar public speaking. Apalagi saya harus memperbanyak network saya sehingga nanti ketika saya udah lulus, saya bisa punya banyak koneksi untuk mencari kerja. Saya ikut komunitas-komunitas yang ada di Semarang atau program-program relawan yang ada di Semarang, ikut semuanya. Misalnya yang saya suka, misalnya yang teman-teman suka, saya waktu itu suka pariwisata, jadi saya ikut program pariwisata, komunitas pariwisata di Semarang. Ini penting banget karena menurut saya sebagai pemuda Indonesia penting banget untuk berkolaborasi. Kita harus terbuka dengan namanya kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian yang kedua networking, bersosialisasi dengan banyak orang yang bisa memberikan kita ilmu yang berbeda, yang bisa memberikan kita pengalaman yang berbeda, itu sangat penting banget. Gitu. Kemudian setelah itu saya ikut Pertukaran Pemuda juga, ada kesempatan lagi nih diadakan oleh Kemenpora. Cari banyak kesempatan yang ada untuk teman-teman semua di usia seperti kalian ini, banyak banget kesempatan di luar sana untuk mengembangkan diri. Nah setelah itu saya udah makin banyak nih pengalaman. 2014 saya ikut lagi dan saya menang menjadi Putri Indonesia. Bisa mewakili Jawa Tengah di pemilihan Putri Indonesia Nasional dan menjadi juara 1. Kemudian mewakili Indonesia di Miss Universe. Tapi belum sampai situ pengorbanannya. Ketika saya menang banyak bulian yang datang kepada saya melalui sosial media saya. Awalnya main Instagram followers cuma 200, 300, paling kan teman-teman sendiri. Begitu jadi Putri Indonesia dalam semalam 50.000. Terus ada satu foto saya, foto lama, itu satu foto dikomentarin 3.000 orang. Dan pada saat itu semalaman itu saya stres. Kalau dulu tuh belum terlalu terkenal ya kata-kata mental health. Saya stresnya ini orang-orang Indonesia peduli amat sama saya yang baru keluar menjadi Putri Indonesia gitu. Jadi semua dikomentarin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika kita bertransformasi untuk berkembang, pasti banyak orang yang gak suka. Saya sudah merasakan itu, bulian banyak banget dikatain, menang bapaknya bayar tuh pasti, menang ibunya pelacur, jahat banget mulut orang Indonesia loh. Ini nggak tahu netizen dari mana, saya sampai shock sekali, wah ternyata ya netizen Indonesia ini sangat brutal banget kata-katanya, itu cacian-cacian semua ada di Instagram saya. Sampai saya menguatkan diri sendiri dan pada saat itu orang tua saya yang menguatkan diri saya sendiri, bilang kayak udah kamu fokus ya, kamu ini amanah dari Allah dan kamu dipercaya oleh Yayasan Putri Indonesia untuk menjalankan tugas ini gitu. Kalau maksudnya Allah memberikan masalah ini berarti kamu kuat dan kamu bisa.
Akhirnya saya fokus untuk mempersiapkan diri di ajang Miss Universe dan mengabaikan ucapan-ucapan netizen. Jadi jika banyak orang yang menyepelekan kalian, merendahkan kalian, kamu paling nggak bisa, kamu nggak pantas. Cuekin aja, nggak perlu direspon dengan kekerasan. Cukup cuekin aja, tapi kalian buktikan dengan aksi kalian, buktikan dengan prestasi kalian. Itu pesan dari saya. Mungkin kalau dari saya cukup segitu aja. Kalau saya lebih pengen ada pertanyaan dari teman-teman semua mungkin. Luar biasa. Biar kita lebih interaktif lagi. Iya, baik. Nanti sebelum bertanya, mungkin dari teman-teman ada satu pertanyaan lagi ke Anin. Karena kan bertumbuh menjadi dewasa, ukurannya kan bukan umur, bukan angka, tapi bagaimana peristiwa-peristiwa itu menempa seorang anak untuk menjadi dewasa begitu. Nah, kalau Kak Anin sendiri memberikan pesan kepada mereka-mereka yang akan menuju dewasa dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah kesempatan, apa sih yang harus diperhatikan, Kak? Silakan. Wah, mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya ada nekatnya. Jujur, semua keputusan yang saya ambil waktu transformasi menuju dewasa itu banyak yang tidak sesuai dengan kemauan orang tua. Contohnya saya aktif di organisasi dan di komunitas itu papa saya nggak suka. Karena apa? Tetangga kita tuh banyak yang ini ngerasa nih kalau di Jawa, kalau di Bali apa ya namanya? Banyak yang ngomongin gitu loh, ih anak cewek kok pulang malam sih? Kayak gitu, pasti kan banyak ibu-ibu yang ngomongin kayak gitu. Cuma selama aktivitas saya positif, ya cuek-cuek aja gitu. Nah, orang tua saya sangat concern dengan itu. Tapi kemudian nekatnya saya ditunjukkan dengan prestasi juga. Jangan nekat kemudian kalian malah melakukan aktivitas yang negatif, enggak juga gitu. Kita boleh nekat dengan apa yang kita mau ketika kita sudah tahu. Oh, kita bisa, kita mampu. Nah, itu yang harus kalian punya. Aku bisa kok gitu. Aku bisa kok Pak, aku bisa kok Mah gitu. Nanti aku tunjukin deh kayak gitu. Nah, keyakinan itu yang perlu ditanamkan di diri kita karena kadang kemauan orang tua tidak selalu sama dengan kemampuan kita sendiri. Itu juga kita perlu sampaikan, komunikasikan dengan orang tua. Karena doa orang tua itu juga pendorong untuk kita menuju sukses. Jadi jangan sampai melupakan nasihat orang tua. Kemudian selain kita berkemauan yang tinggi, doa orang tua itu paling utama. Kemudian restu orang tua paling utama. Sama terbukalah, eager to learn. Terbukalah untuk belajar apapun itu. Ketika kalian, oh aku nggak bisa, nggak tahu caranya gimana ya. Bilang, oh aku belum bisa, yang tadi saya sampaikan. Aku mau belajar, aku pasti nanti bisa kok, kayak gitu. Baik, yang terakhir mungkin ya, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin di sini adik-adik sudah mempunyai banyak pertanyaan, tapi berbicara tentang generasi emas, katakanlah seorang anak ataupun seorang remaja, pasti pernah melakukan kesalahan. Everyone has a mistake. Tapi bagaimana kemudian kita bisa bangun dari sebuah masalah itu, menatap masalah itu sebagai pembelajaran dan untuk peluang yang lebih besar. Kak Anin, silakan. Iya, kesalahan tuh pasti ya, setiap orang punya kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, ya kita perlu introspeksi diri. Sering kali yang melihat kita melakukan kesalahan itu adalah orang lain, karena orang lain merasakan dampak yang kita lakukan. Nah, berarti hal pertama yang selalu saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan adalah kata maaf. Karena ketika kita bilang maaf duluan, itu akan membuat diri kita sadar bahwa kita perlu inspeksi diri sendiri, kemudian kita membuat orang lain itu, terbuka untuk berbicara dengan kita kembali. Dan untuk bekerja sama dengan kita kembali, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah mengatakan maaf, ya udah berusaha untuk berubah. Apa sih kekurangan kita? Tonjolkan kelebihan kita. Oh kesalahannya tadi kemarin seperti ini, berarti besok saya harus lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, selalu datang dari diri sendiri dulu, jangan pernah menyalahkan orang lain dan mengembangkan diri sendiri.
Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kak Anin terima kasih atas Sama-sama. motivasinya. Kita akan tunggu pertanyaan dari anak-anak semuanya. Bisa kembali ke Terima tempat duduk. kasih. Terima kasih. Luar biasa, jadi poinnya adalah buat kalian semua yang hadir di sini, siapapun itu, buat yang sudah melakukan kesalahan, mungkin sempat terjerembab atau mungkin sempat tersesat ya, tidak ada kata terlambat. Kembali maafkan diri dan tata kembali langkah-langkah kita untuk masa yang akan datang. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk ke 6 narasumber kita yang sudah memberikan materi yang luar biasa sekali. Kali ini kita akan berikan kesempatan untuk adik-adik dari beberapa sekolah yang sudah hadir di sini untuk memberikan pertanyaan ya. Silakan untuk yang ingin bertanya, ingin menyampaikan mungkin apa yang menjadi keluh kesahnya saat ini, ditujukan ke siapa, sebutkan nama dan langsung ditujukan ke siapa ya. Dan sebelum saya sapa dulu untuk kali ini, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga disiarkan langsung melalui Pro 2 FM ya. Dan kita akan kembali ke studio, acara masih kita akan lanjutkan live langsung dari RRI Singaraja Official. Kita langsung terima ya Bapak ya untuk para penanya. Saya mau 3 penanya dulu karena di sini ada beberapa sekat begitu ya. Saya mau yang di tengah 1 orang, yang di sebelah kiri saya 1 orang, di sebelah kanan saya 1 orang. Silakan mohon dibantu panitia yang di tengah terlebih dahulu. Sebutkan nama, pertanyaan langsung ditujukan kepada narasumber siapa ya. Silakan. Ya. Wah, tampaknya antusiasnya luar biasa ini ya Pak Dandim ya, dan juga narasumber yang lain begitu ya. Oke, bisa langsung diberikan mic-nya. Mohon dibantu. Ya, silakan. Yang di sebelah kiri terlebih dahulu, 1 orang penanya. Ya, oke, silakan. Baik, berdiri silakan. Silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, silakan. Baik, jadi selamat semuanya. Ya, siang. Baik, jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mita Esa Renata, saya bisa dipanggil Mita, saya dari SMA Negeri 1 Seririt. Nah, tadi berdasarkan dari beberapa pemaparan materi dari beberapa narasumber yang sudah ada, saya sangat tertarik tentang tangkar radikalisme dan juga kejahatan pada usia dini. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi juga sudah dibahas oleh para narasumber di depan, bahwasannya pada anak-anak remaja dan juga anak pemuda itu banyak sekali terjangkit pada pergaulan bebas, yang dimana pergaulan bebas tidak dapat kita pungkiri. Kita sebagai anak-anak muda, kita pasti memiliki pergaulan dan juga teman-teman kita tersendiri. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara ataupun upaya lain untuk mencegah terjadinya radikalisme dan juga kejahatan pada usia anak-anak remaja, yang dimana anak-anak remaja itu rentan untuk mengikuti tren ataupun mengikuti circle-circle dari teman-teman pergaulannya sendiri. Nah, selain itu juga mungkin setelah mereka sudah dilakukan beberapa upaya atau mediasi yang sudah disebutkan oleh Bapak Disdikpora tadi, apakah mereka bisa untuk melanjutkan mencari pekerjaan ataupun pendidikan setelah mereka melakukan radikalisme ataupun kejahatan itu sendiri. Terima kasih. Luar biasa, pertanyaannya tajam dan nanti kita akan langsung arahkan kepada narasumber yang akan menjawab. Terima kasih Mita dari SMA Negeri 1 Seririt. Tampaknya adik kelasnya Pak Kapolres ya berarti ya Pak ya? Adik kelas. 1 alumni. Baik, kita ke tengah dulu. 1 penanya lagi sebelum nanti akan dijawab. Ya, mungkin yang di barisan paling belakang. Ya, sebutkan nama, pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, untuk yang lain yang ingin bertanya juga nanti kita akan silahkan waktunya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin perkenalkan, nama saya Imadi Madil. Bisa dipanggil Madia, saya berasal dari SMK Negeri Bali Mandara. Izin bertanya soal yang tadi dibahas oleh Bapak Kapolres Buleleng soal anak SMP yang memakai narkoba, apakah itu dihukum atau diberi pembinaan saja? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Madia atas pertanyaannya. Nanti kita akan jawab. Satu penanya terakhir di sebelah
kanan saya. Ya, oke. Adik yang di tengah mungkin bisa ya. Ya, bisa langsung diberikan mic-nya, mohon dibantu. Tes, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Nikadet Noviantari, berasal dari SMA Negeri 2 Busung Biu, bisa dipanggil Novi. Mohon izin Bapak Dandim. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa seseorang yang menganut paham radikal itu adalah seseorang yang menganggap pendapatnya adalah benar-benar. Sehingga ia itu cenderung akan intoleran terhadap pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana cara mengimbangi kebebasan berpendapat dalam mencegah penyebaran ideologi radikal? Sekian Bapak, terima kasih. Luar biasa, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3 penanya, ada Mita, Madia, dan Noviantari. Kita jawab yang pertanyaan dari Mita terlebih dahulu. Ini mungkin bisa dijawab Pak Wibawa, ya, terkait dengan bagaimana sih caranya anak muda untuk bisa terbebas dari radikalisme karena mereka ada di circle yang sama Pak. Mau tidak mau mereka akan berada di kelompok tersebut. Tapi bagaimana kemudian bisa anak-anak ini atau remaja-remaja ini mengatakan tidak kepada radikalisme? Atau pergaulan bebas misalnya. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Mungkin nanti juga ada beberapa narasumber yang akan menambahkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika memang kita berbaur dengan hal-hal yang negatif, kecenderungan radikalisme akan masuk ke situ. Jadi apa yang mau kita upayakan? Ayo kita upayakan sama-sama. Kita kan bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Circle apakah semuanya baik? Saya sangat yakin semua circle baik. Kalau kita mau melihat. Karena ketika kita bergaul dengan teman-teman, mohon izin, misalnya ada yang memiliki pergaulan bebas, suka nongkrong dan sebagainya misalnya. Nah kalau misalnya nongkrongnya dia positif, ngeband misalnya. Tapi ketika dia nongkrongnya hal yang negatif, ya itu akan menjadi bumerang buat kita. Nah tadi juga kalau tidak salah teman di Dispora menyampaikan bahwa yang untuk menghindari hal seperti itu, ayo kita berbuat hal yang positif. Banyak kegiatan-kegiatan remaja yang bisa kita lakukan. Di desa juga sekarang sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya. Jadi hal yang positif, olahraga, berkesenian dan sebagainya itu mungkin menjadikan satu upaya supaya kita terhindar dari hal-hal yang berbau radikalisme. Yeah. Karena jujur sangat betul sekali ketika memang usia kita remaja adalah usia yang paling rentan ya. Jadi akan lebih gampang terpengaruh, apalagi pengaruh-pengaruh yang negatif. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Sebelum saya ke Pak Dandim, saya mau ke Pak Tanaya terlebih dahulu. Bapak, ini menjadi salah satu keresahan dari anak muda juga Pak. Karena mengapa demikian? Dalam satu satuan pendidikan mereka akan berada dalam komunitas dan circle, rantai pertemanan begitu. Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan menjamin bahwa mereka yang berada dalam satu circle tersebut mendapatkan edukasi misalnya ataupun literasi-literasi yang menguatkan mental mereka untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas, radikalisme dan kejahatan di usia dini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Seperti apa yang tadi disampaikan, memang di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, apa yang saya sampaikan tadi juga, banyak kegiatan untuk di sekolah-sekolah itu yang perlu diisi oleh anak-anak. Anak-anak dengan co-curricularnya di sekolah banyak kegiatan, dengan kegiatan itulah mereka bisa nanti untuk menangkal daripada radikalisme dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Di mana sekolah harus memprogramkan sesuai dengan kurikulum merdeka yang dimana sudah tertuang dalam 5P itu, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Semua mata pelajaran sudah terintegrasi ke dalam karakter. Ini yang perlu ditekankan, yang perlu kita bina edukasi kepada anak-anak, kuatkan karakter anak-anak kita. Kalau karakter anak-anak kita, radikalisme, kejahatan akan tidak bisa masuk ke dirinya, ke anak-anak itu untuk melakukan hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih. Terakhir saya mau ke Pak Dandim. Pak Dandim, ini tampaknya adik-adik kita, remaja-remaja kita memerlukan edukasi semacam ini, begitu, bukan hanya di forum semacam ini, tapi bagaimana ini masuk ke dalam lini kehidupan mereka sehari-hari, termasuk dalam pergaulan misalnya.
apa yang kemudian menjadi inisiasi selanjutnya agar program ini juga bisa diterima dengan baik oleh semua siswa di satuan pendidikan? Silakan Pak. Ya mungkin dengan tadi seperti halnya disampaikan Kapolres pada saat awal ya, kegiatan-kegiatan ini ya mungkin untuk kontinu selanjutnya tidak terbatas dengan kegiatan yang istilahnya dialog secara interaktif. Mungkin ke depan mungkin akan ada kunjungan ke tiap sekolah dalam rangka memimpin upacara atau memimpin hal kegiatan MPLS dan sebagainya untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kemudian tadi yang disampaikan oleh penanya terakhir, saya mau turut menjawab ini tentang bagaimana cara menyampaikan terkait paham radikal, di samping itu terkait menyampaikan kebebasan berpendapat. Memang kebebasan berpendapat itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang ya. Tapi adik-adik harus tahu bagaimana pendapat itu yang benar, bagaimana menyikapi atau melihat pendapat itu pendapat yang hak yang bisa disampaikan sesuai dengan undang-undang. Apabila ada kelompok atau seseorang berupaya menyampaikan pendapat yang radikal itu seperti apa? Yang jelas satu, melawan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, melawan norma agama atau norma adat istiadat yang telah disepakati bersama. Apabila ada kelompok-kelompok yang berupaya mengutarakan pendapat, mengutarakan sesuatu unek-uneknya yang berlawan dengan hal-hal tersebut, baik itu aturan positif maupun aturan yang berlaku dalam masyarakat, itu jelas berpikiran radikal. Dan itu tidak dilindungi oleh undang-undang, justru itu melawan dari undang-undang. Tetapi sebatas menyampaikan pendapat yang memang istilahnya dapat membantu atau memberikan koreksian, mengoreksi sesuatu yang salah, kemudian memberikan pendapat dalam rangka suatu pendapat yang membangun, justru itu akan dilindungi dan didampingi seterusnya. Tapi kalau misalkan pendapatnya itu bertentangan ya mungkin adik-adik sudah bisa melihat dan tidak perlu mengikuti ajakan-ajakan teman-teman yang memang dapat merusak atau misalkan terbawa dalam proses hukum lebih lanjut. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih ya karena sudah langsung dijawab yang pertanyaan ketiga. Sebelum kita ke kedua, saya mau ke Pak Mistam selaku Direktur Program dan Produksi. Pak, berbicara tentang kebebasan berpendapat sebagai radio publik RRI. Bagaimana kemudian memberikan ruang yang sebesar-besarnya agar masyarakat, anak muda, remaja bisa berpendapat, menyampaikan pendapatnya di LPP RRI tentunya. Silakan Bapak. Ya, ada begini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah dijamin oleh undang-undang, tapi pendapatnya yang mana dulu? Seperti yang sampaikan Pak Dandim tadi, kalau pendapat itu bertentangan dengan value, nilai-nilai, aturan-aturan yang sudah kita amini secara bersama-sama, maka pendapat itu yang dia merasa benar sendiri, itu masuk radikalisme. Bagaimana kalau berpendapat di media publik seperti halnya di RRI? Pendapat di kita, ya itu boleh-boleh saja berpendapat karena itu ruang publik. Tetapi masyarakat harus menyaring sendiri. Dan RRI tidak dalam kapasitas memberikan corong kepada organisasi, institusi yang di luar atau melanggar konstitusi dan institusi. Melanggar konstitusi itu artinya organisasi yang kemudian dibubarkan, yang masih tetap berbicara di RRI itu nggak boleh. RRI tidak memberikan ruang hal yang seperti itu. Tapi RRI akan memberikan ruang kepada institusi atau organisasi yang memang dilindungi oleh undang-undang, kita bersama-sama. Dan orang-orang yang dalam konteks yang seperti itu hanya menjadi informasi, oh ternyata orang-orang yang seperti ini yang berbicara tentang menangnya sendiri, berasa benarnya sendiri, dan itu adalah kelompok-kelompok yang kita kategorikan radikalisme. Terus terang kita harus jelas di sana, you berada di sebelah kanan atau you berada di sebelah ke kiri-kirian, itu jelas. Kita RRI ini berada memberikan corong kepada publik itu orang yang berpendapat di tengah-tengah ini. Nah di tengah-tengah di siapa? Inilah kita, Indonesia sesungguhnya tadi. Makanya boleh bebas berpendapat. Freedom must be managed by wisdom. Kebebasan, tapi itu kebebasan berpendapat, tapi harus dibingkai dengan value yang ada. Nah teman-teman jangan sampai kemudian karena pendapatnya katakanlah ada kekanan-kananan yang berbasis agama katakan seperti itu, yang merasa benar sendiri, teman-teman harus tahu betul itu.
oh iya ya orang ini ternyata mau menjebak kita, oh ternyata mau ngajak kita, oh ternyata mereka ini akan membrainwashing kita. Nah teman-teman harus menjaga jarak tentang itu. Ya, kebenaran itu adalah universal bagi saya, kecuali kebenaran berbasis kitab yang memang itu adalah guidance dan itu pun perspektif yang mana dulu. Nah inilah yang harus dikaji oleh kawan-kawan. Tapi RRI akan memberikan ruang untuk berdiskusi tentang itu. Terima kasih. Baik, luar biasa, terima kasih. Sebelum kita ke pertanyaan yang kedua tentang narkoba, saya mau ke Kak Anin, karena Kak Anin juga sudah sangat sering melakukan atau memberikan pendapatnya begitu ya, bukan hanya di kancah nasional tapi juga bahkan di internasional. Bagaimana kemudian generasi muda ini, Kak Anin, dapat menggunakan hak untuk mengeluarkan pendapatnya, tapi tidak melanggar value-value yang ada. Silakan Kak Anin. Ya, kalau dari saya berharap teman-teman di sini bisa menggunakan hak untuk berpendapat dengan logik, karena sebelum kita berbicara pastinya kan kita berpikir dan ketika kita berbicara alangkah lebih baik jika kita berbicara berdasarkan data, berdasarkan realita, berdasarkan fakta, sehingga tidak akan mengadu domba orang lain atau tidak akan menimbulkan efek yang negatif terhadap lingkungan kita gitu. Apalagi buat teman-teman yang sangat aktif di sosial media, saya harap bisa memanfaatkan sosial medianya untuk mengedukasi followersnya masing-masing, tapi juga mengedukasi orang banyak gitu. Karena contohnya teman-teman tinggal di Buleleng nih, kita nggak tahu, saya aja nggak tahu ada apa aja di Buleleng gitu. Buat teman-teman mungkin bisa daripada banyak nonton, tapi cobalah menjadi kreator misalkan. Terus cobalah meng-highlight pariwisata di Buleleng atau meng-highlight budidaya apa di Buleleng, meng-highlight sesuatu yang sangat menarik yang orang lain pun tidak tahu ini ada loh di Buleleng. Tadi saya ketemu sama beli Eka di depan ya yang daur ulang plastik. Itu sangat menarik sekali gitu. Jadi saya harap juga teman-teman di sini nanti akan bisa menjadi inisiator seperti beli Eka gitu. Baik, terima kasih Kak Anin, tanggapannya luar biasa sekali. Terakhir kita ke penanya yang kedua. Saya mau ke Pak Kapolres Buleleng. Pak Kapolres, kalau yang melakukan tindakan penjualan atau penyalahgunaan narkoba, apakah itu di tingkat SMP, anak SMP, ataupun di bawahnya, ataupun di atasnya, itu akan tetap dihukum Pak, walaupun kategorinya anak-anak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya menjawab karena yang ditanyakan memang betul, kami pernah menangkap anak SMP. Kami tidak menghukum yang bersangkutan, karena kami juga melindungi hak-hak anak-anak, khususnya hak pendidikan, ya, kesehatan, ataupun rehabilitasi sosialnya. Jadi kami memilih untuk berkoordinasi dengan sekolah, termasuk juga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami komunikasikan, namun yang cukup umur, kami melakukan penindakan tegas. Karena kami tahu betul bahwa masalah anak bermasalah dengan hukum ini terkait pemidanaan itu adalah ultimum remedium. Artinya pemidanaan itu adalah upaya terakhir. Nah, terlebih kejahatan yang dilakukan ini hanya sebatas ya ikut-ikut atau salah pergaulan, ikut menikmati, mengkonsumsi atau menggunakan atau penyalahgunaan narkoba, begitu. Terkait masalah SMP. Tapi saya tambahan lagi, saya wajib rasanya menjawab pertanyaan alumni saya, Bu. Iya, silakan Pak Kapolres. SMA 1 Seririt. Aduh, semangat dong. Baik, terkait bagaimana mengantisipasi pergaulan bebas dan radikal, ya ini pengalaman saja. Saya waktu di SMA itu aktif, Bu. Aktif kegiatan ikut ekstrakurikuler khususnya di bidang seni, budaya, dan selalu berpartisipasi, ada kegiatan-kegiatan apapun di sekolah selalu berpartisipasi. Khususnya bergaul dengan hal yang positif, menghindari ya circle-circle yang negatif. Ya seperti jadi tim basket di sekolah, anak band di sekolah, gitu aja cukup jadi idola.
Idola para. Jadi itu artinya sibukkan dengan kegiatan kita, apalagi kekinian di zaman media sosial, internet. Sekarang orang sudah membicarakan artificial intelligence, terus Internet of Things. Jadi tolong yang tadi sampaikan, tolong konsumsi berita-berita yang positif, isi dengan ilmu pengetahuan. Jangan jadi netizen julid gitu ya. Hanya pengen ngepo-ngepoin orang aja, tapi cari literasi-literasi yang baik untuk menambah kapabilitas adik-adik sekalian. Mungkin itu saran tambahan. Luar biasa, terima kasih untuk tanggapannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penanya dan ada kejutan katanya ya. Ini untuk para penanya yang tadi sudah berani bertanya, menyampaikan keluh kesahnya yang sangat tajam, bisa maju ke depan untuk 3 orang tadi. Ada door prize. Ya, 3 orang kita berikan tepuk tangan yang meriah nih. Ya silakan yang di sebelah kiri, tengah dan juga di sebelah kanan saya buruan maju bisa dibantu untuk door prize-nya untuk panitia ya. Silakan. Ya, silakan langsung maju ke depan. Ke atas panggung mungkin boleh ya Pak Dandim ya, izin ya Pak Kapolres. Silakan. Ya, silakan. Baik. Sudah ada 3 orang penanya yang juga tadi sudah bertanya begitu ya. Kita akan langsung memberikan door prize. Dan kali ini yang memberikan door prize adalah langsung yang punya acara, Pak Komandan Kodim 1609 Buleleng, izin bisa langsung menyerahkan untuk door prize. Baik, tepuk tangan yang meriah dong. Sekali lagi, baik. Selanjutnya dari Pak Kapolres, silakan Bapak. Iya, satu lagi. Iya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi ya. Dan yang ketiga diberikan langsung oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Pak Mistam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa ya. Oke. Ya, sebelum Oke, bisa silakan foto bersama dulu ya. Baik, ada yang mau door prize lagi enggak? Waduh, semangat banget nih door prize ya. Gimana nih, masih banyak door prize ya? Oke, masih banyak door prize. Kita akan, baik silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya atas pertanyaannya, luar biasa sekali. 3 penanya lagi ya Pak. Suruh ke depan langsung pegang mic. Oke, luar biasa. 3 orang penanya, langsung ke depan. Ya, yang cepat silakan 3 penanya. Oke, sudah 3 penanya. Oke, stop ya, 4 ya. Oke, 3 dulu ya. Nanti kita akan buka lagi kalau memang masih ada waktu. Wow, ternyata antusiasnya luar biasa sekali nih. Baik. Siapa mau yang pertama, kedua, ketiga? Siapa nih? Boleh berurutan aja. Oke, yang pertama ya. Silakan namanya siapa, dari sekolah mana? Pertanyaannya bagaimana? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Loputudian Ariantini dari SMA Negeri 4 Singaraja. Saya ingin bertanya dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada Kak Anindya. Ini sebagai keresahan saya sendiri sebagai seorang remaja. Jadi apa sih tips-tips dari Kak Anindya yang bisa Kak Anindya berikan untuk kita, bagaimana sih caranya kita untuk menggali dan mengenali lagi potensi diri kita sendiri. Mengingat saya sendiri yang sudah mengikuti banyak organisasi itu kadang merasa apa sih minat saya gitu. Jadi dari sebagian banyak yang udah saya lakukan, saya masih kebingungan itu untuk mengenali potensi diri saya sendiri. Jadi mungkin Kak Anindya bisa memberikan tips-tips untuk mengenali dan menggali potensi kita sendiri. Terima kasih. Terasa kosong ya dalam hidup ini ya. Kayaknya kurang healing. Nanti akan dijawab. Terima kasih ya untuk pertanyaannya dari Dian SMA Negeri 4 Singaraja. Selanjutnya dari mana nih?
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Novita Dewi, teman-teman semuanya bisa memanggil saya Novita. Saya merupakan siswi dari SMK Negeri 2 Seririt. Pertanyaan saya diajukan kepada Kak Anin. Ya, di mana saya merupakan salah satu siswi SMK Negeri 2 Seririt yang suka berkegiatan, di mana pastinya kita sebagai seorang remaja pasti sering mengalami kegagalan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Anin tadi terkait dengan bagaimana peristiwa-peristiwa yang sudah Kak Anin lewati dari Kak Anin yang dulu hingga Kak Anin yang sekarang. Pertanyaan saya adalah, apakah Kak Anin pernah mengalami kegagalan dalam hidup Kak Anin? Dan juga bagaimana cara Kak Anin menyikapi kegagalan tersebut? Baik, itu untuk Kak Anin. Dan lagi satu, saya mohon izin sekali agar diberikan kesempatan untuk bertanya, yaitu bagaimana, mohon izin Bapak, apakah siswa yang sudah hamil atau menghamili itu diperbolehkan lagi untuk sekolah? Itu karena saya sempat ada kasus di Kecamatan Groga, itu beberapa siswa menghamili temannya. Dan apakah yang menghamili atau yang sudah dihamili itu bisa kembali sekolah untuk melanjutkan pendidikannya? Karena menurut saya setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Novita, terima kasih ya. Tapi itu bukan kamu kan? Oke. Baik, selanjutnya yang terakhir dari siapa ini? Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putuhana Prakesya, saya dari SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja. Ya. Baik, untuk pertanyaan ini saya akan mentitik fokuskan pada narasumber. Iya, karena agak grogi gitu. Jadi izin menyungsung terkait pemaparan dari AKBP Bapak Ide Bagus Widwan Sutadi SIMH. Di pemaparan tersebut sempat dijelaskan tadi terkait tujuan utama Indonesia Emas, itu ada 5. Nah, salah satunya itu ada pembangunan sumber daya manusia. Nah, mengungkit hal itu, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu menurut tanggapan dari Bapak Kapolres Kabupaten Buleleng atau narasumber yang lainnya, yang pastinya sudah tidak asing lagi mendengar tentang kenakalan yang ada di kalangan remaja masa kini. Jika kita tadi sudah membahas terkait cara mencegahnya, nah kali ini saya akan bertanya terkait bagaimana sih cara kita untuk menyeimbangkan dalam upaya yang bisa kita tujukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa kesadaran bagi kalangan remaja yang sudah masuk, bukan belum lagi, tapi yang sudah masuk dan terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti halnya pemberontakan, pelecehan, narkoba, ataupun pembalapan liar yang terjadi di Singaraja saat ini. Kemudian pastinya dapat menimbulkan banyak dampak-dampak negatif, dan hal ini pastinya nanti akan berdampak pada generasi penerus yang akan kita harapkan mampu menjadi generasi penerus Indonesia Emas yang kita jadikan tema pembahasan pada hari ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Sekali lagi sebelum turun kita langsung berikan door prize. Untuk ketiga penanya ini, untuk 3 door prize bisa langsung diberikan oleh Pak Made Danetanaya, kemudian Pak Made Wibawa, dan juga Kak Anindya Kusuma Putri. Ya, silakan. Terima kasih ya sudah bertanya, pertanyaan luar biasa. Buat yang ingin bertanya lagi nanti kita akan buka kalau memang masih ada waktu, nggak usah sedih ya. Oke, door prize masih banyak, makanya jangan kemana-mana dulu. Tetap stay di sini, tetap ikuti acara ini sampai dengan akhir. Ya, silakan untuk Pak Made Danetanaya bisa memberikan dulu kepada yang pertama. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya untuk penanya kedua bisa diberikan, silakan Bapak. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi ya. Yang terakhir dari SMK Pariwisata diberikan langsung oleh Kak Anindya Kusuma Putri. Baik, terima kasih, bisa diabadikan momennya dulu. Ya, bisa kembali ke tempat, kita akan dengarkan tanggapannya dari ketiga narasumber kita ya. Ada 3 penanya, ini dari Dian dari SMA Negeri 4 Singaraja. Mau bertanya langsung ke Kak Anindya, apa sih tips cara kita untuk menggali potensi? Karena
si Dian ini sudah mengikuti banyak organisasi tapi masih belum menemukan potensinya. Silakan Kak Anin. Ya, terima kasih pertanyaannya Dian ya. Organisasi apa kamu ikut? OSIS? Relawan di PMI. Jadi banyak anak OSIS juga ya di sini ya? Banyak, oke. Dulu saya waktu SMP, dari SD sih saya aktif pramuka, paskibraka. SMP ikut OSIS sama pramuka, SMA ikut pramuka juga. Jadi sebenarnya waktu SMA pun saya masih bingung mau jadi apa gitu. Tapi karena saya pengen jadi dokter, itu satu-satunya saya pengen jadi dokter karena pengen nolong orang jadi sehat gitu. Tapi nggak jadi dokter juga, nggak masalah. Karena memang pada usia kita remaja, itu normal kalau kita masih bingung sebenarnya kita tuh mau jadi apa atau kemampuan kita itu akan berguna untuk apa. Itu normal, bahkan di waktu kuliah pun itu saya masih mikir, bener nggak ya ini teknik perencanaan wilayah kota akan menjadikan saya sebagai insinyur atau akan menunjang karir saya kayak gitu. Jangan khawatir buat teman-teman di sini yang masih di bangku SMA, SMK atau kuliah nggak perlu khawatir. Tetap jalankan organisasi yang sedang kalian gabung. Kemudian perbanyak pengalaman kalian di organisasi ini. Bahkan kalau kalian punya waktu yang lebih, tambah kegiatan positif lainnya, misalnya ikut komunitas, ikut olahraga, ikut karya seni apapun itu, yang akan mengembangkan skill kalian yang lainnya. Karena saya percaya dalam sebuah organisasi, komunitas, atau kegiatan apapun itu kita mendevelop leadership skill kita. Itu penting banget, jiwa kepemimpinan kita akan terbentuk. Karakter kita akan menjadi semakin kuat sehingga pengaruh radikalisme dari luar tidak akan bisa menggoyahkan kita. Ini penting banget yang teman-teman semua lakukan di sekolah, apalagi udah join organisasi itu sangat bagus sekali. Jadi leadership kita yang terbentuk dari organisasi ini akan berkembang selama kita nanti bertambah usianya kita itu juga ikut akan berkembang. Jadi setiap ada kesempatan yang masuk, oh kalian punya nilai plus, wah aku bisa nih ini, aku bisa memanfaatkan ini. Itu karena waktu dulu saya mencoba semua hal. Waktu SMA ikut jadi panitia pentas seni, kemudian ikut olahraga basket, badminton, kemudian ikut pramuka, terus waktu kuliah juga sempat ditawarin jadi presenter jejak petualang, saya ikutin. Waktu selesai Putri Indonesia ada tawaran main film, saya ikutin. Bahkan nih yang melenceng, selesai saya ikut Putri Indonesia, saya ditawarin kerja di Singapura, itu ngurusin financial thing. Saya bilang saya belum tahu, tapi saya mau belajar. Perusahaan mau ngajarin saya terima. Saya lakukan apa yang saya belum bisa. Tadi saya bilang eager to learn, jangan bilang nggak bisa tapi saya mau belajar. Kemudian selesai Putri Indonesia ada tawaran lagi untuk kerja di perusahaan jet ski. Bayangin masa Putri Indonesia kerja di perusahaan jet ski, kadang kita nggak mikir sampai di situ gitu. Tapi saya terima, oh aku suka olahraga. Saya suka olahraga, saya suka pariwisata. Jet ski mempunyai nilai itu yang bisa mensupport hobi, tapi saya dibayar karena saya juga bekerja seperti itu. Bahkan saya belajar dari nol. Jangan takut ego, misalnya aku kan udah Putri Indonesia ngapain aku ini main jet ski. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Misalkan kita sudah di atas bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang praktek mungkin yang orang biasa lakukan kayak gitu. Jadi terbukalah dan kesampingkan ego kalian untuk belajar dari nol. Bahkan waktu di perusahaan itu pun saya belajar dari ngelapin jet ski saya belajar. Terus benerin mesin saya belajar juga. Walaupun udah jadi Putri Indonesia saya belajar apapun itu. Sebelum Putri Indonesia juga saya ikut banyak aktivitas. Jiwa ini yang harus kita tanamkan di diri kita karena pada saat kita udah lulus dari sekolah nanti kita berjuang sendiri nih. Nah ketika kita sudah kaya dengan pengalaman atau ilmu kepemimpinan di organisasi yang kita ikutin itu akan membantu kita ketika kita di dunia kerja nanti. Baik, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua Kak Anin, untuk Kak Anin juga, apakah Kak Anin pernah gagal dan bagaimana Kak Anin memanage kegagalan tersebut? Silakan Kak Anin.
Oh iya, untuk yang pertanyaan pertama tadi saya lupa satu hal lagi. Jiwa kepemimpinan ini akan berguna khususnya kalau kalian berminat untuk melakukan mempunyai bisnis ke depannya. Misalnya kalian pengalaman di kerja di kantor itu sangat penting. Tapi ketika kalian punya inovasi yang lebih dan kreativitas yang lebih, jiwa kepemimpinan yang kalian dapat di organisasi ini akan berfungsi ketika kalian merunning bisnis sendiri. Kemudian saya menjawab pertanyaan yang kedua. Yang kedua, bagaimana saya menghadapi kegagalan. Dulu saya daftar itu hampir ada 5 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia saya coba. Karena saking pinginnya jadi dokter gitu. Tapi setiap bulan tuh menerima surat, mohon maaf Anda belum diterima, mohon maaf Anda belum diterima. Sampai tuh saya malu. Datang ke sekolah tuh saya malu banget karena setiap saya datang ke sekolah ngurus dokumen pasti teman-teman, iya aku udah keterima di sini, aku udah keterima di sini, kamu udah keterima di mana? Aku belum gitu kan rasanya malu ya. Ada perasaan itu terjadi pada saya gitu. Saya malah aduh males ke sekolah nanti ditanyain teman-teman gitu, itu ada gitu. Jadi bagaimana saya mengatasi itu terus berusaha, I never give up. Tapi juga harus melihat realita. Oh oke, mungkin ini adalah jawaban dari Tuhan atau dari Allah bahwa fakultas kedokteran memang bukan untuk saya. Oke, saya akan mencoba mendaftar fakultas lainnya. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar fakultas teknik dan ini kesempatan terakhir saya karena waktu itu kan ada beberapa langkah pendaftaran universitas. Ini udah pendaftaran universitas yang terakhir sebelum tahun yang baru dimulai. Kemudian alhamdulillah saya diterima. Ya udah saya jalankan, oh mungkin memang jodohku di sini nih. Pasti nanti ada manfaat yang akan saya ambil ketika saya belajar di fakultas teknik. Dan memang benar fakultas teknik itu benar-benar ngajarin untuk menjadi tough ya. Terus banyak kerja kelompok yang membuat saya bisa berkolaborasi dengan banyak orang juga seperti itu. Baik. Terima kasih Kak Anin, luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah tentunya untuk tanggapannya. Dan yang kedua ini tadi bertanya terkait dengan apakah jika terjadi case ada siswa yang ternyata hamil atau menghamili masih dapat melanjutkan pendidikannya atau tidak. Nah mungkin bisa dijawab sama Pak Made Danetanaye, mungkin nanti narasumber yang lain bisa menambahkan juga. Silakan Bapak. Baik, terima kasih adik yang bertanya. Berkaitan dengan apakah siswa yang hamil ini bisa kembali lagi sekolah, sesuai dengan persyaratan memang tidak boleh. Tetapi ini baru kemarin kita diskusi tentang hal ini dengan senator kita untuk mencari bagaimana solusi anak ini, anak yang hamil, yang sudah melahirkan itu bisa sekolah lagi. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan wadah untuk anak-anak yang seperti ini, sudah disiapkan dengan paket-paket, paket A, paket B, paket C. Kalau anak-anak SMA ke paket C mereka. Tapi itu sekolah dengan paket C yang sekarang masih diselenggarakan oleh SKB Sanggar Belajar itu. Sehingga ini menjadi topik yang lagi hangat-hangatnya kita bahas di provinsi. Kedepannya bagaimana, sebagai informasi kemarin dari senator kita, bahwasannya nanti kurikulum atau pendidikan akan dikembalikan seperti yang dulu katanya. Informasi terakhir kemarin dari senator kita, menunggu daripada menteri kita yang akan dilantik. Seperti itu nanti topik ini juga bagaimana anak-anak kedepannya yang sudah berkeluarga bisa melanjutkan ke sekolah itu, apa solusinya di sekolah ada, tidak dimasuk di sekolah itu dipindahkan sekolah lain dengan memberikan surat perpindahan seperti itu, kemarin sudah dibahas. Tapi menunggu regulasi dulu, menunggu regulasi nanti bagaimana persyaratan peraturan yang akan dituangkan, diinfokan kepada kita. Yang jelas sekarang untuk anak-anak yang sudah berkeluarga, hamil, melahirkan, itu bisa sekolah menuju ke paket C dulu kalau SMA.
paket B ke SMP, paket A anak-anak SD. Seperti itu Baik. itunya informasi. Terima kasih. Artinya ada angin segar ya Pak ya untuk anak-anak yang sudah melakukan kesalahan katakanlah seperti itu begitu ya di usia mudanya, tidak harus putus sekolah. Akan ada regulasi baru yang akan memayungi terkait dengan itu. Nah, kita ke Pak Kapolres yang terakhir. Pak Kapolres, ada pertanyaan dari Hana. Ini terkait dengan tadi Pak Kapolres mention tujuan utama Indonesia Emas. Menyeimbangkan ini bagaimana nih untuk upaya-upaya yang terus dilakukan generasi muda? Silakan Pak Kapolres. Terima kasih atas penanya bahwa pembangunan sumber daya manusia untuk menuju Indonesia Emas itu kan memang di visi besar pemerintahan kita bahwa untuk peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan untuk menuju sumber daya manusia yang unggul. Nah, terkait tadi pertanyaannya dari SMK Adik Putu dari SMK Pariwisata terkait yang sudah terjerumus kenakalan remaja atau kejahatan di usia dini, bagaimana menyimbangkan rasa kesadaran, kan begitu? Ya sebetulnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh narasumber Mbak Anin bahwa kita semua orang pasti pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Terlebih memang di usia-usia adik-adik ini yang masih SMA ini memang sama juga, saya waktu itu juga bingung gitu. Ini apa sih, saya ikut ini bener gak sih? Ini apa sih faedahnya, apa sih manfaatnya, kok dapat capeknya aja, kadang-kadang dapat cemooh, kadang-kadang dapat pertanyaan-pertanyaan. Mungkin sama ketika ada persoalan-persoalan itu ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan sekarang ada bullying gitu. Nah ketika kita bermasalah dibully. Nah pada kesempatan ini mungkin saya bisa menyarankan bahwa bagaimana meningkatkan kesadaran ya kita pendekatannya melalui komunikasi dengan keluarga, dengan pendekatan belajar keagamaan, sehingga kita berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kebenaran, etika, moral, integritas yang baik, yang tinggi. Saya yakin dengan hal demikian kita akan menjadi orang-orang yang tangguh, ya, menjadi bisa mencari problem solving yang baik. Jadi ketika kita menerima hal-hal respon-respon negatif dari lingkungan, dari sekitar, maka kita menjadi tidak terpengaruh bahwa antara kebaikan, keburukan ya sama aja, beginilah kenyataannya dunia gitu. Jadi tidak usah tanggapi atau merespon netizen atau kehendak bebas lingkungan, justru fokuslah kepada diri sendiri, kebaikan diri sendiri dan pengembangan. Ya, tingkatkan justru kualitas belajar, literasinya, bangun, kembangkan diri. Nah itu tadi ketika saya mengikuti banyak kegiatan malah manfaatnya tidak terasa, kita menjadi lebih komunikatif, mudah bergaul, begitu berada di tingkat di organisasi maupun bekerja dengan tim, kita tidak ada masalah. Nah mungkin barangkali itu manfaatnya yang kita tidak disadari pada saat umur-umur seperti adik-adik ini. Ini adik-adik yang hadir ini kan OSIS, mungkin banyak seperti tadi SMA 1 Serit ternyata tim basket juga gitu. Makanya saya tos-tosan. Iya. Tapi mungkin barangkali itu. Jadi ketika kita terampil, terasah, terbiasa kita berorganisasi, berkomunikasi, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak masalah di posisi itu gitu. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas tanggapannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan untuk yang belum dapat bertanya, nanti kita akan buka untuk door prize di sesi berikutnya ya. Karena waktu sudah mendekati detik-detik terakhir. Tapi sebelum kita tutup untuk acara dialog wawasan kebangsaan dan panel diskusi ini, kita akan dengarkan dulu closing statement dari ke-6 narasumber kita yang sudah hadir. Kita akan awali dari Bapak Komandan Kodim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana. Silakan Pak untuk closing statement-nya. Closing statement-nya untuk adik-adik sekalian, tetaplah percaya diri, janganlah merasa minder atau merasa kalian
kurang dalam segala hal, percayalah bahwa kamu memiliki nilai yang bisa kamu eksplor dan itu bisa kamu tunjukkan ke semua orang apabila kamu memiliki kepercayaan diri yang kuat. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya ada Bapak Ya. Direktur Program dan Produksi, Bapak Mistam, silakan Pak. Terima kasih. Saya percaya kepada kita semuanya bahwa kita semuanya bukan satria baja hitam. Mak cekakik ucuk-ucuk menjadi sesuatu yang hebat. Oleh karenanya, ayo kita sekarang ini perkaya dengan berbagai pengetahuan, perkaya berbagai pengalaman dengan mengikuti semua organisasi, ya, perkaya dengan silaturahmi, berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan kembangkan hobi, ya, hobi dari yang kita punya. Ternyata kita mempunyai ikut berbagai organisasi, oh ternyata hobi saya di sini. Kembangkan hobi itu dan itu akan mensukseskan dan menjadikan kamu yang different dan akan menjadi seorang yang sukses. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Mistam atas closing statement-nya. Bapak Kapolres, silakan Bapak untuk closing statement-nya. Baik, ini moto saya sejak dahulu kala. Artinya sejak jadi polisi. Berperang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk keabadian. Artinya apa? Dalam menjalani kehidupan ini, ya kita anggap perperangan, kita selalu menghadapi persoalan-persoalan dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Ya, bukan semata-mata untuk kekuasaan, melainkan untuk keabadian. Keabadian itu apa artinya? Nama baik atau living legacy, warisan. Warisan apa yang akan kita tinggalkan pada dunia ini? Ya, artinya adik-adik, ya teruslah, ya tetap pupuk semangat, tunjukkan kepada dunia siapa adik-adik dan warisan apa yang akan adik-adik tinggalkan selama hidup ini. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Kapolres Buleleng ya atas closing statement-nya. Kita ke Bapak Dane Tanaya dari Disdikpora Provinsi Bali. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Terakhir untuk adik-adikku sekalian para siswa SMA SMK di Kabupaten Buleleng. Satu hal yang bisa pesan kepada adik-adik, kuatkan dan tumbuhkan diri adik-adik dan kuatkan karakter adik-adik di sekolah. Dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada ekstrakurikulernya di sekolah masing-masing. Kalau adik-adik mempunyai karakter yang kuat, secara otomatis hal-hal yang kita tidak inginkan akan tidak bisa masuk ke diri adik sekalian. Satu hal yang perlu saya sampaikan, yang sering saya juga sampaikan kepada adik-adik, para atlet, para seniman, satu hal yaitu konsentrasi dan semangat. Semangat dalam mengikuti pendidikan dan konsentrasi dalam mengikuti pendidikan sehingga karakter adik-adik akan tumbuh sendirinya dengan kegiatan-kegiatan yang adik lakukan di sekolah. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Bapak Madewi Bawo silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi apa yang terakhir ingin saya sampaikan pada teman-teman yang hadir pada hari ini, bahwa radikalisme, kejahatan anak usia dini itu real, nyata terjadi. Dan siapa yang bisa menghapuskan atau meminimalkan kejadian ini, perlu peran kita bersama untuk bisa menekan kasus-kasus radikalisme dan kejahatan-kejahatan anak usia dini. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Kak Anindya Kusuma Putri, silakan Kak. Kalau dari saya, bermimpilah setinggi langit. Ataupun kalian punya mimpi-mimpi yang kecil, tulislah. Saya dulu suka menulis, misalnya di kamar saya tulis 1 HVS gitu, 1 sampai 10, saya pingin ini, saya pingin ini. Dan fokuslah mencapai itu. Jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mencoba menggapai itu, jangan pernah menyerah.
Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk ke-6 narasumber. Ada Bapak Komandan Kodim 1609 Buleleng, Bapak Direktur Program dan Produksi LPPR RI, Bapak Kapolres Buleleng, kemudian Bapak dari perwakilan Disdikpora Provinsi Bali, dari Pak Made Wibowo juga terima kasih, Kak Anindya terima kasih ya. Dan nanti kita akan berjumpa kembali juga dalam dialog wawasan kebangsaan berikutnya. Selanjutnya kita masih akan ada hiburan, tapi sebelumnya berkenan untuk Bapak-Bapak narasumber kembali ke bangku untuk menyaksikan hiburan budaya lelucon, lawakan asli dari Provinsi Bali Bapak ya. Semoga berkenan, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya, ada beberapa benang merah yang mungkin bisa menjadi bekal adik-adik ya untuk melanjutkan, meneruskan cita-cita di masa yang akan datang begitu ya. Bahwa hari ini kita tidak sedang berbicara pencegahan adik-adik. Kita tidak sedang berbicara bagaimana kita bisa mencegah radikalisme. Tapi kita sedang berbicara bagaimana menanamkan nilai-nilai, karakter-karakter yang baik untuk adik-adik bawa di masa yang akan depan, terkait dengan radikalisme dan kejahatan yang bisa saja menimpa siapa saja. Karena Indonesia emas di masa yang akan datang pada tahun 2045 adalah tanggung jawab adik-adik semua di sini. Jadi jika kita ingin melihat negeri kebanggaan kita ini menuju Indonesia emas, jadi mari kita tanamkan bersama nilai-nilai tangkal radikalisme dan kejahatan usia dini. Saya Rizka Desiandra, terima kasih. Kembali ke Kakak Dias Damayasa. Terima kasih Rizka Desiandra. Masih semangat? Masih semangat? Ada yang manyun nih. Ada yang manyun nggak? Coba dicolek teman yang manyun. Semangat ya, karena sesaat lagi teman-teman semua ini yang hadir di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja itu akan mendapatkan piagam penghargaan. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, di sini aja ya. Sembari menunggu karena masih proses dalam pembuatan piagam penghargaan buat kita semua. Jadi sekarang saatnya kita menampilkan Bondres. Woo! Yo, Om Swastiastu. Wow. Terima kasih, luar biasa. Silakan. Wow. Oh ya, nah Bapak diamkan sini Pak. Biar saya jadi Kapolres dulu ganti Bapak ini. Ini yang punya handphone ini. Iya, siapa ini punya? Tolong Bapak. Oh, kayaknya handphone saya ini. Siapa punya handphone ini? Oh, Mbak punya ya. Iya. Ada wakil lah. Oke. Luar biasa. Iya. Selamat siang. Siang. Terima kasih buat Pak Dandim nggih karena telah mengundang Om Swastiastu, Pak Kapolres niki, Rahayu. Terima kasih buat adik-adik masih tetap di sini dengan setia. Wow. Kalian adalah regenerasi berikutnya. Inilah regenerasi tangguh. Dibuktikan dengan apa? Jam 1:30 masih tetap kokoh berdiri di sini. Duduk di sini. Wow. Masih redam semangat. Ucur jaje gini. Melika kue di penebel. Artene. Lacur cang dari beregini. Kengken. 1:30 mareng igel. Tapi tidak masalah. Yang penting untuk adik-adik bisa orbit dan bisa eksis. Tapi yang positif. Tetap semangat Niki. Dan jangan menjadi regenerasi yang lost. Lost itu artinya generasi yang kalah. Jangan. Harus tetap semangat. Betul. Seperti Bapak-bapak yang ada di sini. Apalagi ditekankan tadi. Ya. Tetap untuk menjadi orang-orang yang sehat. Wah. Jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit. Kita sudah dicontohkan. Ya. Dari Bapak Dandim dan anggotanya khususnya Niki untuk bapak-bapak Babinsa. Kenapa begitu? Itu contoh-contoh orang yang tetap menjaga kesehatan. Kenapa buktinya? Buktinya setiap hari cek tensi itu di sini ya. Maksudnya cek tensi?
Oh, nah, ini bukan itu. Itu labelnya. Iya Pak Kapolres pakai juga Pak ya. Bukan cek tensi. Bukan cek tensi Bukan tuh? cek tensi. Oh itu memang labelnya dia. Mereka seperti Pak Babin, Babinsa itu adalah dan anggotanya itu adalah orang-orang yang siap tempur. Siap tempur, Karena betul. dasarnya itu siap tempur. Iya benar. Ditempatkan di mana saja sudah siap. Siap. Karena mereka tiap harinya memakai di kepalanya tuh baret-baret gitu. Baret. Iya, luka-luka baret-baret sudah siap tempur itu. Baret. Iya, itu lah luka baret-baret. Sing luka, cayu bocok luka orangnya. Oke. Iya. Kita berikan pertanyaan. Betul sekali. Kepada adik-adik yang hadir di sini. Jika mampu menjawab pertanyaan, kita berikan hadiah secara langsung. Langsung ya. Langsung Oke, maju ke kita depan. nyebar Niki. Pertanyaannya, Ya. apa tema yang diberikan tadi oleh dalam acara dialog wawasan kebangsaan ini? Betul. Temanya, Oke. ayo. Oke, yang biasa. Ayo yang sebelah sini. Ayo yang mana bisa? Yang apa? Itu, oke. Ya. Ini ya. Wih, saya nih jegek-jegek kali ya. Wih, gelapnya nih jegek-jegek kali ya. Saya milih di jelemu Cai. Halo. Dengan siapa ya? Dengan siapa? Dengan Nimade Yoni Widyasari. Iya, sekolah di mana? SMA Kertawisata Singaraja. Oke, kelas berapa? Kelas 12. Umur berapa? Saya liudi pertanyaannya. Umur berapa umur? 18 tahun. Oh, dari Bali BM. No. Dewasa. Jangan ya. Tidak boleh. Jangan nonton seperti itu. Ya. Itu menimbulkan regenerasi yang buruk. Silakan. Tema. Nah, apa gue timpalnya takon ini? Ini ngemang pertanyaan. Ditimpalnya takon ini. Tangkal radikalisme dan kejahatan pada usia dini guna mewujudkan generasi tangguh menuju Indonesia emas. Iya, betul sekali. Tolong diharapkan jangan mencontek ya. Harus cepat. Betul. Pertanyaan kedua. Kedua. Sebutkan salah satu narasumber yang sudah Ayo sebelah sana Pak De. Sebelah sana. Oke. Wih, cicing luluh nih kadang nih. Ya. Oh di sana sudah. Nama siapa nama? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Putu Sonia, saya dari SMA Negeri 1 Busong Biu. Ya. Tadi seingat saya yaitu Imade Wibawa SH dari memberikan materi kekerasan seksual. Oke, Wibawa betul. Berikutnya yang lain selain Wibawa. Ya. Selain itu siapa? Ayo. Masih standby di sini. Nih. Masih standby di sini. Iya, siapa? Masih standby di sini. Perkenalkan, nama saya Kadek Gus Raditya Dewang. Sing ada Gus, ada kene ini aneh ngemang pemateri Gus. Narasumber. Narasumbernya salah satunya Bapak Mistam. Bapak? Mistam. Hah? Saya kuping di samping gitu, Bu. Bapak Mistam. Iya, betul. Ya, betul sekali. Oke, diberikan ada lagi satu lagi. Iya. Nih. Baik, mohon izin perkenalan. Nama saya Putu Andi Pratama. Salah satu dari narasumber yakni Kakak Anindya Kusuma Putri. Cicing ada jegek-jegek deh ngedangnya cai. Goban cai ini. Oke, betul. Tadi Miss dari gini. Ya, betul. Berikutnya ada lagi. Ya. Ada lagi. Oke. Ayo, dulu. Wih, cicing lagi menek tun. Nah, silakan. Nah, cicing awake ngelan Allah sakarane. Cek satu. Ayo bisa ngecek ben ngalen. Jadi salah satu narasumbernya yaitu Bapak Kapolres kita yaitu AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Wow. Iya. Terima kasih. Ya. Hadiahnya satu buah surat tilang. Apa? Hadiahnya satu buah surat tilang. Berikutnya masih lagi. Ayo, ada lagi. Oke. Baik, mohon izin menjawab. Ya, Salah saya satu berikan izin narasumbernya kamu. adalah Ya. Bapak Imade Wibawa SH dari Dinas P2K BP3A. Apa orang gitu? Aja. Sing tawange ya iya. Atengu Bang Adia, atengu Bang. Atengu Adia sing tawange P2B BPKB itu sing tawange. Aduh misi BPKB apa? Apakah Bapak tahu juga? Cai balik ini dek, Bu. Oke, Mas ya. Berikutnya pertanyaannya. Setelah kalian menyimak pemaparan materi tadi, Ya. nah pertanyaannya,
Apa isi senek yang Ada isi senek lah aku kan. Apa isi materi yang bisa kalian tangkap pada kesempatan Iya, ini? iya. Sebutkan salah satu, nggih. Ya, sebutkan. Ya. Oke, silakan beli. Ya, halo. Iya. Baik, halo. Halo. Halo, Ya. Dengan siapa di sana? Dengan Lady Arta. Lady Arta, bengkel motor. Ada bengkel motor. Edi Arta. Edi Arta nih ke bengkel motornya, Pak. Oh, meniki? Itu nama saya dia. Oh ya, sama ya. Iya, sama. Oke, silakan. Ya, Iya, salah. Ya. Materi yang bisa saya tangkap adalah kenakalan pada anak, khususnya seksual. Seksual. Ya. Di mana seksual ini sering terjadi di Buleleng, Ya. yang bisa dijelaskan tadi seperti kakek PS cucunya, Ya. bapaknya PS anaknya, Ya. temennya PS teman Tantunya. perempuannya. Ya. Itu jangan sampai ada di diri kita ya. Betul. Biarkan itu hanya film Jepang saja. Ya. Kita jangan sampai ikut melakukan diolas. Jangan, sampai kalian merekam hal-hal itu. Iya. Saya angkat kalian jadi sutradara. Sutradara. Di polsek nanti. Betul. Di penjara nanti. Jangan sampai. Jika kalian sampai melakukan itu, tolong bagikan linknya ya. Jangan sampai melakukan itu. Ya. Ingat seperti apa yang dikatakan tadi Pak Kapolres, kita harus menjadi regenerasi yang maju, yang tangguh, yang kuat, yang smart, yang pintar. Jangan menjadi regenerasi yang low. Iya. Oke. Betul. Pertanyaan berikutnya. Jika melihat terjadinya kejahatan di media sosial, kemanakah adik-adik mengambil konsumsi? Melaporkan. Melapor. Ya. Mana melapor? Ayo. Ya siap, silakan. Oh, di sini ada. Mana? Oh, di sana. Oke, siap. Oke. Ya, salah. Oh, belum. Konden. Kenalkan, nama saya Kritika Dika Pramana, izin menjawab. Ya, saya berikan izin. Pak, ulang pertanyaannya, Bli. Cain apa sing nih? Angkat tangan, Den. Nih si Tenggati ternyata bongol. Nyaruangkan seduke. Jika melihat terjadinya kejahatan di media sosial ataupun di jalan, kemanakah adik-adik untuk melaporkan? Apakah Anda tetangga melaporkan atau diam saja? Melaporkan. Ke kantor polisi. Kantor polisi. Oke, bisa? Boleh? Bisa. Boleh. Oke, berikan hadiahnya. Oke. Sebutkan kegiatan positif untuk mencegah radikalisme. Iya, kegiatan positifnya. Oke, silakan. Ya ini. Oke. Iya, di mana? Oh, sudah di sana. Ya, giliran. Ya, dari mana ini? Izin. Ya, saya beri izin dari sekarang. Izin menjawab. Siap. Perkenalkan, nama saya Putu Dian Anatasari. Ya, saya dari SMK Negeri Bali Mandara. Iya, kamu lagi di mana saya? Ya. Silakan mau mempersembahkan pupuh napi sinom. Ya, persilakan. Untuk pencegahan radikalisme adalah Contekan tuh. Oh, berarti mencatat, berarti menyimak berarti ini berarti. Oke, silakan. Pergerakan positifnya adalah kita tidak boleh membuli teman agar mentalnya tidak rusak. Sekian, terima kasih. Iya. Jangan main guli sama teman kok nih. Habis main bully. Apa? Bully. Jangan membuli teman. Iya, contoh membuli yang tidak baik. Ayo. Contoh membuli. Oke. Yang Yang berbau radikalisme. Contoh membuli yang berbau radikalisme.